Bab 2416. Ketiga orang ini masing-masing adalah 65, 59 dan 43 dalam daftar umur panjang. Mereka sangat kuat, jauh di atas badai dan level. Ini pasti budidaya Kaisar Bintang 3 atau bahkan Kaisar Bintang 4. Tentu saja, waktu latihan mereka tidak singkat, setidaknya lebih lama dari Luming, setidaknya selama ribuan tahun. Ketiga pria itu sangat percaya diri. Mereka semua menyingkir dan menindas Siang Luming. Seluruh dunia mundur, memberi mereka jarak yang cukup untuk bertarung. Kamu, pergi bersama. Luming melirik ketiga orang itu, dan suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Apa? Semua orang tercengang. Akankah Luming menantang ketiganya dengan satu pertempuran dan 3 sendirian? Betapa sombongnya. Bocah Teran yang sombong, ini pertama kalinya aku melihat Teran yang begitu sombong. Salah satu dari 3 pemuda itu menjilat bibirnya dengan mata dingin. Dia pikir dia siapa untuk menantang kita bertiga pada saat yang sama. Apa yang kamu katakan? Aku berjanji padanya, tentu saja, bahwa aku akan mengalahkannya dan dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. 3 master daftar umur panjang, satu persatu, mencibir dan mata mereka menjadi lebih ganas. Karena Luming mencari pelecehan sendiri, mereka secara alami ingin membantunya. Ketiga pemuda itu bergerak dan mengepung Luming di tengah. Hampir pada saat yang sama, mereka meluncurkan 3 jenis serangan, menyerang dan membunuh Luming yang sangat kuat. Begitu ketiga pria itu bergerak, Luming menilai kekuatan mereka. 2 Kaisar Bintang 4, 1 Batas Bintang 3. Formasi semacam ini digunakan untuk menangani seseorang yang telah berlatih kurang dari 200 tahun. Dalam keadaan normal, tidak ada masalah. Tapi mereka bertemu Luming, yang merupakan masalah. Bersenandung. Otot Luming tiba-tiba bergetar. Tubuhnya bergegas keluar seperti cangkang dan bergegas ke salah satunya. Sua. Luming meraih serangan musuh. Luming langsung menangkap serangan lawan, lalu mencengkeramnya ke tenggorokan pihak lain. Ayo. Terlalu cepat. Telapak tangan Luming sangat cepat. Pihak lain tidak menanggapi sama sekali, jadi Luming mencengkeram lehernya. Kemudian dia melemparkannya dengan keras, dan sisi lainnya seperti meteorit, menghantam tanah. Ledakan. Tanah bergetar, pihak lain berteriak, seluruh tulang tubuh patah, entah berapa banyak akarnya, kehidupan nyata tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun, tanah di sini, padat dan abadi, sisi lain membentur tanah, sebenarnya hanya menabrak lubang yang dangkal. Pada saat ini, serangan dari 2 pria lainnya akan menimpa Luming. Luming dalam sekejap, menghindari serangan kedua pria itu dan menyerang salah satunya. Pria itu sedikit terkejut, tetapi tidak khawatir. Yang Luminggang dengan mudah dikalahkan adalah yang terlemah di antara mereka bertiga, hanya Kaisar Bintang 3, dan dia memiliki kultivasi Kaisar Bintang 4. Kaisar Bintang 4 telah melangkah menjadi Kaisar tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya jauh dari Kaisar Bintang 3. Tinju Bintang Meteor. Dia meraung, tinjunya seperti meteor, dan kecepatannya luar biasa. Ledakan. Pada saat yang sama, Luming juga mengepalkan tinjunya, dan kedua tinju itu saling bertabrakan dengan keras. Klik. Ketika kedua tinju bertabrakan, lengan pemuda alien ditekuk secara langsung, tulang di dalamnya semua patah, sisik pada kulit beterbangan, dan tubuh bergetar hebat dan mundur dengan liar. Ada ketakutan yang mendalam di matanya. Dia merasa bahwa kekuatan Luming terlalu kuat untuk dilawan. Tidak baik. Kemudian, dia terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba mundur, karena Luming terbunuh lagi. Namun, kecepatannya, bagaimana bisa dibandingkan dengan Luming, dia mundur pada saat yang sama, Luming telah membunuh. Bergulir, benar-benar bergulir. Meski pemuda alien itu berjuang keras, mereka hanya melawan 2 gerakan, lalu mereka melangkah ke jejak mantan pria itu. Luming menahannya di tenggorokan dan melemparkannya dari tanah. Dia tidak bisa bergerak di tanah. Berbicara perlahan, nyatanya semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, 2 master dalam daftar umur panjang dihancurkan oleh Luming. Yang tersisa hampir ketakutan setengah mati. Sebelum Kaisar Bintang 3 itu juga baru saja, sekarang, bahkan Kaisar Bintang 4, hancur, dia bingung. Dia mundur dengan tegas, seperti Streamer. Ingin pergi. Luming mencibir, ototnya bergetar, dan ruangnya meledak. Luming bergegas menuju pihak lain dan mendekatinya dalam sekejap. Pihak lain mencoba melawan, tetapi hasilnya gagal. Setelah 2 gerakan, dia menghantam tanah seperti meteorit dan sulit untuk digerakkan. Ini. Di sekitar, orang lain hampir meledakkan mata mereka. Melihat ke tanah, 3 master daftar umur panjang, berbaring di tanah dalam barisan, mereka merasa sangat tidak nyata, seolah-olah dalam mimpi. Itu adalah 3 teratas dalam daftar umur panjang, dan peringkatnya tidak rendah, tetapi Luming rentan terhadap pukulan.
Setelah beberapa pukulan, ketiga orang itu tergeletak di tanah seperti anjing mati. Teror. Mereka akhirnya tahu betapa mengerikannya kekuatan Luming. Sebelum itu, dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Mungkin, aku tidak menggunakan semua kekuatan aku sekarang. Seberapa kuat kekuatan Luming? Mo Tianluo, Mo Ping, Feng Feng dan lainnya pucat. Kekuatan Luming benar-benar di luar imajinasi mereka. Gerakan di sini juga mengejutkan beberapa ahli di Gunung Suci. Banyak orang terbang dengan cara ini. Ada semakin banyak orang di sini. Ketika orang-orang di belakang mengetahui situasinya, mereka terkejut. Dengan kekuatan seperti itu, apakah tidak ada master yang lebih kuat dalam daftar umur panjangmu? Luming membuka mulutnya, suaranya penuh dengan sedikit penghinaan. Semua ras lainnya, wajah mereka sangat jelek. Ada tuan yang tak ada habisnya di kerajaan jahat yang luas. Tapi sekarang, mereka diejek oleh seorang pemuda di tepi Gunung Suci karena kurangnya tuan. Ini benar-benar memalukan dan memalukan. Bocah ini, biarkan aku menamparnya sampai mati. Orang kuat dari Gunung Suci sangat kuat. Pada saat ini, dia ganas. Namun, Jiai mengeluarkan nafas teror dan mengejutkan pria itu. Para raja telah memerintahkan agar orang ini tidak mati, dan tidak ada lagi yang penting. Suara Jiai terdengar dan banyak orang berhenti. Mereka secara alami mengerti apa arti raja. Raja mengacu pada raja dari 10 keluarga kerajaan. Apa asal-usul Luming? Dia meminta raja untuk memerintahkan dia agar tidak mati. Itu membuat semua ras lain lebih penasaran. Tidak ada lagi pertempuran, sungguh mengecewakan. Luming kemudian membuka mulutnya, yang membuat banyak orang asing merasa tertekan. Dia benar-benar merasa bahwa Luming pantas untuk dikalahkan. Banyak makhluk kuat benar-benar ingin keluar dan memotong Luming. Orang ini sangat kuat. Menurut pendapatku, kecuali 20 pemain teratas dalam daftar umur panjang keluar, aku khawatir yang setelah 20 tahun tidak akan menjadi lawannya. Yah, kami mengirim berita dari Gunung Suci. Mereka yang berada di 20 besar daftar umur panjang pasti akan datang menemui kami. Tidak buruk. Banyak orang membicarakannya, lalu mereka terbang ke Gunung Suci. Luming, jika kamu memiliki keberanian, tunggu saja di sini. Tentu saja, beberapa ahli akan datang untuk melawanmu. Mo Tianluo menatap Luming Dao. Sesuka hati. Luming tersenyum dan kemudian menutup matanya di udara. Bab 2417, Subscribe Penatua. Kisah Luming menyebar dengan cepat di Gunung Suci. Sangat menarik bahwa seorang pemuda dari suatu ras tidak boleh mati atas perintah raja. Dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Pergi dan lihatlah. Di Gunung Suci, ada komentar seperti itu di mana-mana. Kemudian, ada sosok yang terbang keluar dari Gunung Suci dan mendatangi Luming dan lingkungan mereka. Bahkan, yang kuat di kerajaan surga datang. Labu, labu. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di udara dari Gunung Suci. Dia adalah anggota keluarga kerajaan yang berbeda, dengan rambut ungu, tetapi dia berpenampilan biasa, bertubuh kurus, berwajah acuh tak acuh, mata emas pucat, dan cahaya dingin mengalir antara membuka dan menutup. Setelah dia tiba, matanya menyapu Luming, mengungkapkan rasa perang yang kuat. Labu No. 19 dalam daftar umur panjang. Labu baru dibudidayakan selama lebih dari 3.700 tahun. Ini benar-benar kebanggaan langka di dunia. Itu bagus. Jika kamu memiliki kain lilin, bocah itu akan kalah. Kamu lihat, Kuiju juga ada di sini. Mereka semua membicarakannya, dan tiba-tiba seruan yang lebih kuat pecah. Seorang pria muda muncul di langit. Pemuda ini juga seorang raja asing, namun berbeda dengan Labu. Dia sangat tampan, berkulit giok dan lebih cantik dari wanita. Orang parubaya dan muda takut dengan mata emas yang berat. Kuiju, dalam daftar umur panjang, peringkat ke-9, 10 tingkat lebih tinggi dari Labu, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Semua daftar 10 besar umur panjang ada di sini. Kali ini, mari kita lihat betapa sombongnya bocah Teran itu. Ya, kali ini, dia akan dipukuli sampai mati. Aku tak sabar untuk itu. Orang-orang menantikan perang berikutnya. Luming, yang acuh tak acuh terhadap hal-hal ini, terlihat santai dan riang, dan menutup matanya. Selanjutnya, semakin banyak ahli datang ke sini. Ada lusinan master dalam daftar umur panjang, dan 7 atau 8 dari 20 besar, bahkan 10 besar, telah datang. Luming, kamu masih berpura-pura tenang. Sekarang tuannya telah tiba, apakah kamu berani bertarung? Iblis Tianluo menangis. Tidak seorang pun di antara hadirin yang mengharapkan Luming dilecehkan lebih dari dirinya. Dia ingin melihat Luming dilecehkan sebelumnya. Apakah kalian semua di sini? Aku khawatir ini beberapa orang yang lemah lagi. Lebih baik aku menunggu sebentar lagi. Luming membuka matanya dan menerangi jalan.
Para master dalam daftar umur panjang itu hampir memuntahkan darah. Satu persatu, mereka dipenuhi dengan rasa perang, dan mata mereka berkilat karena amarah. Jangan malu. Jangan berpikir bahwa jika kamu mengalahkan beberapa orang, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Aku akan datang menemuimu. Raungan, dan kemudian alien kekar, menuju Lu Ming meledak. Orang-orang segera menyadari bahwa pria ini adalah pria kuat peringkat 32 dalam daftar umur panjang, dan kekuatan bertarungnya sangat tinggi. Ledakan. Lu Ming juga langsung bergegas keluar, meledak. Pukulan ini, Lu Ming mengeluarkan kekuatan luar biasa, langsung mengalahkan serangan lawan, membiarkan pihak lain memuntahkan darah, terbang keluar. Ku bilang, rentan. Lu Ming meremehkan jalannya. Dia tidak mau lengah, langsung menunjukkan kekuatan yang kuat, biarkan yang lemah, langsung tidak berani bermain. Mereka yang ada di daftar umur panjang, matanya membeku. Lu Ming memang memiliki beberapa keterampilan. Aku akan menemuimu. Sebuah suara berdering, dan kemudian sosok kurus, melangkah keluar. Orang-orang mengakui bahwa Labulah yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar umur panjang. Akhirnya, 20 master teratas dalam daftar umur panjang akan bergerak, dan orang-orang penuh dengan harapan. Ayo pergi. Lu Ming berbicara dengan lemah. Suara Lu Ming juga menurun, labu bergerak, kecepatannya luar biasa, menuju Lu Ming. Dengan setiap langkah, kekosongan bergetar, dan kecepatannya semakin cepat. Saat dia mendekati Lu Ming, kecepatannya mencapai ekstrim. Wah! Telapak tangannya seperti pisau, dan dia membaginya ke Lu Ming dengan momentum yang mencengangkan. Namun, yang paling menakjubkan masih ada di depan. Saat telapak tangannya hendak mendekati Lu Ming, telapak tangannya tiba-tiba berubah. Telapak tangannya, seperti Merkuri, tiba-tiba memanjang, menggeliat, berubah menjadi pedang, dan menebas Lu Ming dengan kecepatan mencapai titik ekstrim. Apa triknya? Mata Lu Ming bergerak. Begitu otot-ototnya bergetar, Lu Ming dengan cepat mundur untuk menghindari pisau pihak lain. Namun, begitu Lu Ming mundur, telapak pihak lain benar-benar berubah lagi. Itu menggeliat tajam dan berubah menjadi cambuk lembut. Cambuk lembut masih memiliki duri di atasnya dan menarik ke arah Lu Ming. Masih bisa seperti ini, Lu Ming sangat terkejut dan berpisah. Bang! Telapak tangannya, dibombardir dengan cambuk lembut, seperti membombardir gunung, mengirimkan getaran keras. Kaisar Bintang 5. Hati Lu Ming tergerak, kultivasi pihak lain, setara dengan Kaisar Bintang 5. Namun, pihak lain telah mempraktikkan langkah ini selama ribuan tahun. Dia benar-benar jenius di antara para talenta. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa, dan dia tidak akan pernah bisa diukur oleh Kaisar Bintang 5 biasa. Lu Ming bukanlah lawan dari pihak lain dengan kekuatan fisiknya. Di bawah tabrakan, Lu Ming berulang kali mundur. Lu Ming dikalahkan. Hahaha, aku tahu labu bergerak dan pasti menang. Ayo, caci maki bocah itu, ras manusia, berani menjadi sombong di dunia kita. Di sekeliling ras alien, sangat bersemangat. Mo Tianluo, Feng Feng dan yang lainnya juga menunjukkan mata bersemangat mereka. Sebuah pukulan memukul mundur Lu Ming, dan tangan labu yang lain juga membelah ke arah Lu Ming. Tangannya yang lain, juga menjadi senjata, pedang, dipotong ke arah Lu Ming. Sepertinya kita perlu menggunakan hukum untuk bekerja sama. Lu Ming berbisik, dan kemudian, dia diselimuti sinar cahaya. Ada lebih dari selusin lampu yang menutupi Lu Ming, seperti baju besi berwarna-warni, yang dikenakan pada Lu Ming. Lu Ming menampilkan versi varian dari telapak dewa kekacauan, dan kedua telapak tangannya terus menggelegar ke arah labu. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Mereka bertabrakan dan meraung. Cara menyerang Rabu sangat aneh. Tangannya, seperti Merkuri asli, dapat mengubah semua jenis tentara sesuka hati. Kuncinya adalah sangat kuat dan dapat diubah, yang membuat orang tidak berdaya. Namun, Lu Ming menghancurkan kekuatan dunia, dan ada lebih dari selusin aturan pemberkatan. Kekuatan bertarungnya juga melonjak, dan dia menyembunyikan lawannya. Alasan mengapa Lu Ming tidak tiba-tiba keluar untuk mengalahkan satu sama lain adalah karena Lu Ming merasa cara alien ini aneh dan misterius, dan ingin melihat lebih banyak. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertarung lusinan gerakan, dan Lu Ming dengan lemah mengambil alih. Di sekeliling, orang asing lainnya tidak berbicara, dan wajah mereka muram. Laklot, sebenarnya jatuh di underdog, barusan mereka yang mengira Laklot menang, merasa sangat tidak tahu malu. Saat ini, Laklot sedang gelisah. Tiba-tiba, serangannya berubah. Dia benar-benar menabrak Lu Ming dan mengambil metode putus asa. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, ketika Lu Ming terbentur, kepalanya, seperti tangannya, berubah secara dramatis dan menumbuhkan serangkaian duri. Kepalanya, seperti palu raksasa. Bab 2418, Subscribe Penatua.
Bang! Luming membelah tangannya di kepala labu, seperti membelah palu besar. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas menuju Luming. Kemudian, seolah-olah tidak ada tulang, pinggang labu membengkok membentuk busur yang mengerikan, dan kakinya, seperti dua pisau, memotong Luming. Sudutnya sangat aneh dan rumit, dan orang biasa tidak dapat menghindarinya jika mereka ceroboh. Luming menampilkan 6 sayap dewa, dengan getaran otot, kecepatan ekstrim, dalam sekejap, untuk menghindari serangan pihak lain. Seluruh tubuh bisa diubah menjadi senjata. Menarik, tapi perang harus berakhir. Luming berbisik, dan ada lebih banyak lampu di tubuhnya. Pemotongan samsara. Luming minum, telapak tangannya sepertinya mendorong air, menari di udara, dan pusaran besar muncul di kehampaan. Ini adalah kekuatan sihir yang diciptakan oleh Luming. Selama bertahun-tahun, Luming telah menguasai 10 hukum terkuat, 71 hukum raja, begitu banyak di antaranya saling terkait satu sama lain dan dapat menghasilkan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, Luming juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan beberapa kekuatan supernatural yang aneh. Namun, masing-masing kekuatan ini memiliki karakteristiknya sendiri dan jumlah undang-undang yang dikandungnya juga berbeda. Ada yang berisi lebih dari 10 jenis, ada yang lebih dari 20 jenis, ada yang lebih dari 30 jenis. Semakin banyak aturan yang dikandungnya, semakin kuat mereka. Namun, tidak ada kekuatan sihir yang mengandung 81 hukum. Ini terlalu sulit dan membutuhkan waktu lama untuk belajar. Jurus pemotongan samsara ini adalah sejenis kekuatan gaib yang mengandung lebih dari 10 jenis hukum. Salah satunya terutama adalah hukum samsara, dan yang lainnya berisi 2 hukum terkuat dan 12 prinsip raja. Pusaran air besar, rotasi gila, mengandung kekuatan pemotongan yang mengerikan, tiba-tiba kain lilin akan tertutup. Lapu bertarung dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya diubah menjadi berbagai senjata, yang berdampak vertikal dan horizontal. Tapi saat ini, Luming bergegas dan melakukan serangkaian gerakan. Labu akhirnya tidak bisa menolaknya. Luming membelah tubuhnya untuk beberapa telapak tangan berturut-turut. Seluruh tubuhnya terkejut, dan tubuhnya terguncang ribuan mil. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. Rabo, tersesat. Banyak orang saling memandang. Bocah Teran ini terlalu kuat. Kuncinya adalah mereka mendengar bahwa Luming hanya berlatih kurang dari 200 tahun, tetapi dia terpaksa melakukannya setelah kurang dari 200 tahun berlatih. Bagaimana mungkin? Jauh di langit, ada juga beberapa orang yang menonton. Jika dilihat oleh orang lain, itu akan menjadi kejutan. Karena dalam hal ini, siapapun yang menginjakkan kaki, dapat membuat dunia dewa jahat mengguncang keberadaan. Karena orang-orang ini adalah raja dari penduduk lainnya. Klan dewa jahat, raja dari 10 keluarga kerajaan. Tapi tidak semua, tapi 5. Kelima ini, masing-masing adalah yang terkuat di dunia, teror yang tak tertandingi. Luming datang ke Gunung Suci, dan orang-orang kuat yang mengerikan ini juga datang untuk menonton. Lagi pula, di tubuh Luming, ada darah membunuh leluhur suci. Tidak disangka bocah ini begitu kuat. Jenius seperti ini sangat tinggi sehingga sulit membuatnya merasa putus asa. Sungguh, orang-orang seperti itu memiliki keberuntungan yang besar. Mereka sangat yakin bahwa mereka dapat menyingkirkan kesulitan apapun kesulitan yang mereka hadapi. Beberapa raja dari berbagai negara telah mendiskusikannya satu demi satu. Mereka tahu orang seperti apa Luming itu, karena mereka adalah orang-orang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa berdiri di puncak dunia? Aku tidak bisa menahannya. Jika kita sampai pada titik ini, kita hanya bisa terus berjalan. Dalam daftar umur panjang, akan selalu ada seseorang yang bisa menekannya. Raja alien tua. Tidak buruk. Beberapa raja asing juga menganggukkan kepala. Mereka tampaknya memiliki kepercayaan besar pada seseorang dalam daftar umur panjang. Di bawah. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Sayangnya, kamu masih tidak bisa. Selanjutnya. Luming melirik kain lilin dan berbicara dengan lemah. Di tempat kejadian, beberapa anak muda saling memandang. Mereka semua adalah master dalam peringkat liga umur panjang antara 10 dan 20, tetapi mereka tidak yakin akan menang. Meski kekuatan mereka lebih kuat dari Labu, mereka tidak jauh lebih baik. Mereka takut jika Luminggang masih mempertahankan kekuatannya, mereka mungkin akan kalah jika naik. Jadi mereka ragu-ragu. Aku akan melakukannya. Saat ini, Kuiju membuka mulutnya dan bergerak. Dia muncul di hadapan Luming. Ini membuat mata banyak orang cerah. Kuiju adalah pemain terbaik ke-9 dalam daftar umur panjang. 10 besar daftar umur panjang semuanya tidak normal, kuat, dan menakjubkan. Saat Kui berkumpul, mereka lega. Namamu Luming. Kui berkumpul dan menatap Luming. Tidak buruk, Luming mengangguk. Tidak pernah terdengar bahwa kamu adalah seorang ahli di antara Terans.
Senyum Kuiju sangat tampan. Jika diteran, bisa memikat gadis yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming tersenyum sesuka hati dan tidak banyak bicara. Aku tidak ingin bertarung sengit denganmu. Itulah yang dilakukan orang biasa. Bagaimana dengan 3 jurus untuk menentukan hasilnya? Kuiju Dao. 3 langkah untuk menang. Lu Ming Dao. Ya, jika aku tidak mengalahkanmu dalam 3 gerakan, bahkan jika aku kalah, tapi ada aturan bahwa kamu tidak bisa mengelak, dan kamu hanya bisa memukul dengan keras. Bagaimana dengan itu? Kuiju Dao, matanya memancarkan gumpalan warna licik. Bagus. Lu Ming tersenyum dan tersenyum cerah. Anak laki-laki itu berkata ya. Haha, kali ini dia semakin bertekad untuk kalah. Tak disangka, dia berjanji akan menemui Kuiju dengan 3 jurus keras. Dia pasti kalah. Yang lainnya, tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka, semuanya menunjukkan ekspresi santai dan berpikir bahwa Lu Ming akan kalah. Lu Ming tidak tahu seberapa kuat Kuiju itu. Sekitar, reaksi orang lain, Lu Ming secara alami melihat ke mata. Tapi apakah Lu Ming akan takut? Ingin mengalahkannya dengan 3 cara. Lu Ming memiliki kepercayaan diri ini. Tidak ada yang bisa melakukannya di bawah Kaisar Surga. Ayo pergi. Saat suara Lu Ming keluar, pemandangan menjadi sunyi. Mata semua orang terbelalak, menunggu saat Lu Ming dikalahkan. Ledakan. Napas Kui kuat. Kaisar Bintang 6. Kultivasi Kuiju telah mencapai Kaisar Bintang 6. Saat ini, tubuhnya memancarkan kecemerlangan ungu dan sangat cerah. Lalu, dari kulitnya, justru muncul sekeping sisik berwarna ungu. Raja Alien, awalnya sangat mirip dengan Terrans, tidak memiliki sisik pada mereka. Namun, pada saat Kuiju, sisik ungu muncul lagi di tubuh mereka. Banyak sisik, menutupi permukaan Kuiju. Ayo, Kuiju akan menggunakan jurus ini. Lu Ming akan kalah. Mata Magic Tian Luo menunjukkan warna kegembiraan. Lu Ming tidak tahu, tapi mereka semua tahu. Tempat terkuat untuk berkumpul adalah kekuatan eksplosif. Kuiju memiliki skill yang unik. Ini menghabiskan banyak daya saat digunakan. Namun, kekuatannya tidak terbatas. Bahkan para ahli yang mendahuluinya dalam daftar umur panjang tidak berani menerimanya dan hanya bisa menghindarinya. Namun, Kuiju hanya bisa meluncurkan beberapa jurus untuk skill unik ini, jadi dia telah membuat perjanjian 3 jurus dengan Lu Ming dan hanya bisa bertarung dengan keras. Tanpa diduga, Lu Ming setuju dengan bodohnya. Bukankah itu sebuah kegagalan? Bab 2419, Subscribe Penatua. Wah. Kali ini, Kuiju akhirnya melancarkan serangan. Dia bergumam. Sisik ungu di tubuhnya, setidaknya 3/10 dari mereka, terbang keluar dan terbang ke Lu Ming. Sisik ini, seperti pisau terbang kecil, sangat tajam dan sangat kuat. Mereka dapat memotong ruang dalam kekacauan. Bersenandung. Otot Lu Ming bergetar, dan kekuatan fisiknya didorong hingga ekstrim. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memperlihatkan tubuh emasnya. Lu Ming berhasil mempraktikkan semua 18 prinsip yang terkandung dalam sutra kuno. Lu Ming bahkan mencoba mengubah sutra kuno, menambahkan sejumlah aturan agar lebih kuat, restoratif, dan defensif. Lu Ming tidak melawan sama sekali, meninggalkan timbangan untuk memotongnya. Kong. Mars, sisik-sisik itu memotong tubuh Lu Ming, terus-menerus mengeluarkan suara nyaring, keras hingga ekstrim. Namun, tidak ada skala yang bisa mematahkan pertahanan Lu Ming. Saat timbangan terbang, Lu Ming tidak melakukan apa-apa. Mata semua orang hampir meledak. Banyak orang mengetahui kengerian jurus Kuiju. Timbangan itu 100 kali lebih tajam dari pisau lempar asli. Setelah pecah, itu akan menjadi tak terkalahkan. Bahkan jika beberapa orang dalam daftar umur panjang lebih tinggi dari Kuiju, mereka tidak berani menerimanya dan hanya dapat menemukan cara untuk menghindarinya. Tapi Lu Ming tidak melawan sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan Kuiju menyerang. Namun, Lu Ming tidak bisa mematahkan pertahanan Lu Ming. Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang bingung. Kuiju bingung. Sudah lama sekali, dan semua orang telah merespons. Aku tidak percaya, lihat aku mematahkan pertahananmu, pergilah. Kuiju meraung dan mendorong tangannya. Cahaya ungu di tubuhnya sangat terang, dan semua sisik orang meledak. Sisik yang tak terhitung jumlahnya, semuanya seperti pisau lempar, padat, penuh dengan ribuan keping. Lu Ming masih tidak bergerak, ribuan sisik memotongnya. Kong. Suara keras terus keluar. Setelah suara intensif, Lu Ming masih berdiri di sana dalam kondisi baik, tidak sama sekali. Tidak ada bekas luka pada dirinya. Orang-orang menarik napas. Pertahanan semacam ini terlalu mengerikan. Tidak ada daya sama sekali. Apakah kamu bermain dengan anak-anak? Lu Ming meremehkan suara untuk berdering. Kui mengumpulkan wajah untuk memerah.
Dia bangga dengan serangan itu, tetapi Luming mengatakan itu adalah anak kecil, dia hampir memuntahkan darah. Langkah ketiga. Kuiju meraung dan melambaikan tangannya. Ribuan timbangan berkumpul dan terhubung satu sama lain. Akhirnya, itu berubah menjadi pisau lempar yang besar. Kekuatan pisau lempar ini beberapa kali lebih kuat dari sisik yang berserakan. Kekuatan serangan sepenuhnya terkonsentrasi. Wah! Pisau terbang itu terbang menuju Luming. Kali ini, mata Luming menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Kekuatan pisau lempar ini telah mampu mengancamnya. Tubuh Luming, ada cahaya konstan yang bersinar. Akhirnya, Luming sepenuhnya menggunakan lebih dari 40 jenis aturan. Di tangan Luming, ada lebih dari 40 aturan, yang diringkas menjadi senjata panjang. Wah! Luming menembak. Dua titik tajam, bertemu di udara, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Ini lebih cemerlang dari matahari. Menyentuh. Akhirnya, tubuh Luming sedikit gemetar dan mundur beberapa langkah, sementara belati terbang yang dipadatkan oleh Kuiju runtuh dan berubah menjadi sisik ungu. Kemudian terbang kembali ke tubuh Kuiju dan menghilang. Tubuh Kuiju mundur berturut-turut, seluruh tubuhnya dipenuhi ki dan darah, dan wajahnya sedikit pucat. 3 gerakan. Luming berbicara dengan lemah, dan wajah Kuiju kembali pucat. Luming kalah 3 kali, tapi dia tidak kalah sesuai kesepakatan. Aku tersesat. Kuiju menghela nafas dan kembali. Nyatanya, meski dia tidak mengaku kalah, dia bukanlah lawan Luming. Dia telah menggunakan cara terkuatnya, tetapi dia masih tidak dapat membantu Luming. Jika dia terus bertarung, hasilnya akan sama. Kuiju kalah. Banyak orang asing terlihat jelek. Kekuatan bertarung Luming benar-benar tak terduga, seolah-olah tidak ada dasarnya. Dari awal iblis Tianluo, sampai ke atas, adalah sapuan total, bahkan jika seberapa kuat orang-orangnya, hanya kegagalan. Apa yang harus dilakukan? Mata banyak orang tertuju pada beberapa anak muda dari berbagai negara. Peringkat orang-orang ini dalam daftar umur panjang berada di atas Kuiju. Tapi saat ini, beberapa orang ini berwajah bermartabat, saling memandang, untuk sementara waktu, tidak ada tangan. Meskipun peringkat Kuiju lebih rendah dari mereka, kekuatan ledakannya tidak lebih rendah dari mereka atau bahkan lebih kuat dari mereka. Kekuatan tempur komprehensif mereka di atas Kuiju, tetapi jika mereka diizinkan memikul 3 jurus dengan Kuiju seperti Luming, mereka akan dikalahkan. Dalam hal ini, Kuiju dikalahkan. Bisakah mereka mengalahkan Luming saat mereka naik? Mereka tidak yakin sama sekali. Ada juga keheningan di antara orang asing lainnya di tempat kejadian. Tidak bisakah ada yang menekan Luming? Apakah kamu menginginkan kaisar? Namun, seorang kaisar surga belum mengetahui berapa tahun latihannya. Dia telah berurusan dengan Luming, keturunan Luming. Ini memalukan untuk mengatakan bahwa, bahkan jika dia menang, dia tidak akan bertarung. Aku tidak menyangka ras manusia, dengan kultivasi kurang dari 200 tahun, memiliki kekuatan bertarung seperti itu, tetapi itu membuat aku terampil. Pada saat ini, senyum tipis datang. Kemudian sosok muda muncul di udara. Melihat pria ini, Luming sedikit terpana. Ini karena ras alien ini berbeda dari yang dilihat Luming sebelumnya. Penampilan ras alien ini sangat mirip dengan manusia, tetapi dia tidak sama dengan keluarga kerajaan alien. Dia memiliki kepala panjang dengan rambut merah menyala, alis, mata ketiga, merah, seperti matahari kecil. Secara khusus, di belakangnya, ada sepasang sayap, yang berwarna merah menyala, dan bahkan nyala api pun menyala. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat ras alien seperti itu. Pangeran Kondor. Seseorang berseru kaget. Pangeran, tampaknya Kang Duo juga merupakan keluarga kerajaan yang berbeda. Tampaknya ada lebih dari satu penampilan keluarga kerajaan yang berbeda. Luming tergerak. Pangeran Condor ada di sini. Pangeran Kang Duo, tapi yang kedua dalam daftar umur panjang, dia akan bergerak. Aku belum pernah melihat Pangeran Condor melakukannya selama bertahun-tahun. Setidaknya sudah ratusan tahun. Aku beruntung melihatnya kali ini. Banyak orang yang terkejut dengan komentar tersebut. Dengan senyum lembut di wajahnya, Kang Duo mengangguk kekerumunan, lalu terbang ke Luming dengan sayap di belakang punggungnya. Kurang dari 200 tahun latihan, kamu memiliki kekuatan seperti itu. Sejujurnya, aku belum pernah melihat pria itu. Bahkan jika dia mencapai kekuatan bertarungmu, itu akan memakan waktu lebih lama darimu. Kondominium tersenyum. Hati Luming tergerak. Siapa pria yang dikatakan Kang Duo? Kondo, lakukan yang terbaik, kamu harus mengalahkannya. Saat itu, di telinga Condor, terdengar suara. Ayah. Kang terkejut. Bab 2420, Subscribe Penatua. Kang terkejut. Dia tidak menyangka ayahnya juga berada di dekat Gunung Suci, dan dia juga memperhatikannya. Bahkan ayahnya memberinya perintah untuk mengalahkan Luming. Siapa ayahnya?
Tetapi raja yang merupakan salah satu dari 10 keluarga kerajaan sebenarnya memperhatikan Luming di sini. Apa asal-usul bocah ini? Di matanya, sinar ketegasan melintas di matanya. Dia harus mengalahkan Luming. Mengangguk diam-diam, Kang Duo menatap Luming. Luming, ayo pergi. Di mata Condor, ada cahaya merah menyala di ketiga matanya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki nyala api yang menyala-nyala. Satu sayap. Sua. Kang Duo, seperti kilat merah api, bergegas menuju Luming. Dalam proses bergegas keluar, dia memiliki pedang di tangannya, yang sekristal batu giok api, dan memotong Luming. Kaisar tertinggi. Kang Duo bergerak, dan mata Luming hanyalah kondensasi. Kang Duo adalah kaisar puncak. Terlebih lagi, Kang Duo bukanlah kaisar puncak biasa. Dia jenius, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari kaisar puncak biasa. Dibandingkan dengan Teran, dia setara dengan puncak jalan terkuat, atau bahkan lebih kuat. Karakter seperti ini, kekuatannya tidak diragukan lagi. Di bawah kaisar surga, keberadaannya hampir tak terkalahkan. Ayo pergi. Luming berbisik, kekuatan seluruh tubuhnya, letusan penuh. Tubuhnya, satu demi satu cahaya, terus berkedip. Itu adalah berbagai undang-undang, dan 80 undang-undang pecah sebelum dan sesudahnya. Dalam sekejap, kekuatan Luming pecah menjadi ekstrim. Sebelum dia datang ke suku lain, ketika Luming masih memimpin lebih dari selusin hukum, dia tidak mungkin menjadi lawan dari kaisar tertinggi dengan kekuatannya sendiri. Sama seperti di Pulau Dewa yang kosong, ketika dia bertemu dengan kaisar puncak, dia bisa bertarung dengan musuh berdasarkan tubuh kaisar surga. Tapi sekarang tidak sama. Meskipun alam fisiknya belum ditingkatkan, dia telah menguasai 81 hukum dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia cukup percaya diri untuk bersaing dengan kaisar tertinggi. Hukum 81 akhirnya diubah menjadi pakaian perang berwarna kacau, menutupi Luming. Sementara itu, tombak liar muncul di telapak tangan Luming. Bersenandung. Luming mengeluarkan tombak, dan ruang itu langsung meledak. Pistol di hutan belantara bergetar dengan pedang Kang Duo. Ledakan. Deru teror, serta ledakan dua bintang bersamaan. Kemudian, tubuh dua orang itu kaget, bola balik. Kekuatan teror, kekuatan api, bahkan melampaui hukum, melampaui jalan, dan bisa membakar segalanya. Luming ketakutan. Kekuatan api di sisi lain, suhunya luar biasa. Bahkan jika dia memiliki peraturan 81, seragamnya hampir terbakar. Namun, Kang Duo terkejut. Di seluruh dunia yang jahat, di bawah kaisar surga, hanya ada sedikit yang bisa bersaing dengannya. Namun, kultivasi Luming belum mencapai puncaknya, dan kaisar sebenarnya dapat memblokir serangannya. Keduanya mengubah pikiran mereka, tetapi tubuh mereka tidak pernah berhenti. Begitu mereka mundur, mereka menginjak kehampaan dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pria itu bertarung sengit bersama. Ruang itu dihancurkan oleh dua orang, dan tidak ada yang tinggal dalam jarak ratusan ribu mil. Perang seperti itu terlalu mengerikan, kecuali kaisar surga, jika orang lain terlibat, hanya ada satu cara untuk mati. Terkadang mereka bertarung ke dalam kehampaan yang gelap, terkadang bertarung ke langit. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung sengit selama ratusan jurus, dan sulit membedakan pemenang dari pecundang. Benar-benar teror. Semua alien terkejut. Luming, sungguh menakjubkan dia benar-benar bisa bertarung dengan Kang Duo sampai tahap ini. Secara khusus, Iblis Tianluo sangat terkejut. Dari semua orang, dia merasakan yang paling dalam, karena dia memiliki perang hebat dengan Luming. Tapi sekarang, jika Luming mengerahkan seluruh kekuatannya, satu jari bisa menghancurkannya sampai mati. Di kedalaman langit, beberapa raja dari ras yang berbeda terdiam dan menatap mereka sejenak. Dalam sekejap mata, mereka memperebutkan lebih dari 200 jurus. Senang. Luming meraung, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang cerah, dan otot-ototnya bergetar karena kegembiraan. Selama lebih dari 100 tahun, dia tidak pernah bertarung dengan sepenuh hati. Di tulangnya, dia pandai bertarung dan berkelahi. Hanya dalam pertempuran dia bisa naik lebih cepat. Dalam pertempuran melawan Kang Duo, dia dapat menggunakan semua kekuatannya untuk bermain penuh dan memberikan permainan penuh untuk itu. Pemotongan samsara. Jurang kematian, kekacauan menghancurkan. Kandang ruang dan waktu. Siklus kausal. Roda takdir. Tubuh Luming melintas, memainkan berbagai kekuatan magis yang mengerikan. Keajaiban ini adalah Luming tahun ini, dikombinasikan dengan berbagai hukum, sangat kuat. Setiap jenis kesaktian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itu dapat digunakan dengan kekuatan sihir yang tak terbatas. Semakin banyak perang, Luming semakin kuat, untuk penggunaan berbagai kekuatan magis, juga semakin terampil, sebenarnya perlahan-lahan berada di atas angin. Condor mulai ditekan dan mundur.
Apakah itu kekuatanmu? Mengecewakan. Suara Luming berdering, yang membuat wajah Kang Duo terlihat jelek. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membuatmu lengkap dan membakar tungku. Condor meraung, dan mata ketiganya berkobar-kobar. Huhuhuhu. Di mata ketiganya, itu berubah menjadi pusaran merah api, yang berputar dengan cepat. Di dalamnya, dipenuhi dengan suhu yang panas dan mengerikan. Selain itu, ada daya tarik yang mengerikan untuk menarik perhatian Luming. Bersenandung. Otot Luming bergetar dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia menunjukkan keenam sayapnya untuk menghilangkan ketertarikan ini. Daya tarik ini sangat menakjubkan sehingga Luming Yi hampir tidak bisa lepas darinya. Masuklah untukku. Kang Duo meraung, penuh nyala api, dan bergegas menuju Luming dengan kecepatan yang sama. Semakin dekat dia dengan Luming, semakin kuat daya tarik di mata ketiganya. Bahkan melalui mata itu, Luming dapat melihat bahwa ada tungku api di dalamnya, dan ada nyala api yang menyala. Masuk ke sana. Kondominium berteriak. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini atau tidak. Luming berbicara dengan dingin. Tombaknya terkejut dan meledakkan kehampaan. Sheng Sheng merobek daya tarik itu. Kemudian dia melangkah mundur untuk menghindari Kang Duo. Namun, kecepatan Kang Duo juga luar biasa. Dia mengejar Luming dengan sangat cepat, yang membuatnya sulit untuk melarikan diri. Bahkan, tubuh Condor perlahan melebur menjadi kilatan cahaya dan terbang ke mata ketiganya. Di penghujung hari, tubuh Condor benar-benar menghilang, terbang sepenuhnya ke mata ketiganya, dan kemudian tungku api muncul di udara. Bersenandung. Tungku api bergetar dan tumbuh dengan cepat. Akhirnya, itu bahkan lebih besar dari ratusan gunung besar. Itu menekan Luming dan memblokir kekosongan. Atraksi yang lebih menakutkan terjadi pada Luming. Luming kaku sejenak. Sua. Tungku ditekan, dan Luming langsung ditelan ke dalam tungku dan menghilang. Bab 2421, Subscribe Penatua. Kang Duo berubah menjadi tungku besar dan langsung menelan Luming. Melihat Luming ditelan ke dalam tungku, banyak tetua alien menarik napas. Bocah itu sudah berakhir. Tungku pembakaran, keterampilan unik Kang Duo Pulse yang paling kuat, diwarisi dari darahnya. Setelah ditelan, hanya bisa dibakar menjadi abu. Lihatlah kesombongan bocah itu, dia sudah mati sekarang. Komentar orang-orang asing itu sangat menggembirakan. Tidak jauh dari sana, mata Ciai berkilat dan dia ingin menyelamatkannya, tetapi dia tahu bahwa ada raja yang mengawasi di langit yang dalam. Jika raja tidak memintanya untuk melakukannya, dia tidak akan melakukannya. Di kedalaman cakrawala raja-raja sedang mengawasi. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Dia memiliki darah membunuh leluhurnya, tetapi dia tidak bisa mati. Ada King Craft alien. Aku pikir jika kamu melihatnya lagi, darah dewa pembunuh hati ada padanya. Aku tidak berpikir dia akan mati dengan mudah. Ya, lihat lagi. Semua raja lainnya menganggukkan kepala dan merasa lebih baik membiarkan Luming memohon belas kasihan. Begitu Luming dilalap insinerator, dia merasakan api tak berujung menyelimuti dirinya. Suhu tinggi yang mengerikan akan membakarnya menjadi abu. Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan 81 prinsip, dan pada saat yang sama, dia tidak dapat menghancurkan kitab suci kuno dan menahan kekuatan yang membakar di luar. Namun, nyala api semacam itu sangat mengerikan, dan kekuatannya sangat luar biasa bahkan jika terjalin dengan banyak hukum, ia akan terbakar. Satu demi satu hukum dibakar. Bukan karena aturan Luming tidak kuat, tetapi aturan itu sedikit lebih rendah dalam hal efektivitas tempur mereka saat ini. Kamu tahu, kerajaan Kaisar Agung berhubungan dengan jalan. Oleh karena itu, meskipun hukum misterius seperti hukum takdir, saat ini, sulit untuk memainkan peran yang terlalu misterius, tetapi juga akan terbakar habis. Melalui hukum, aliran panas yang mengerikan mengalir melalui tubuh Luming, dan ototnya akan terbakar dan terbelah. Rasa sakit kesemutan menyebar ke seluruh tubuh Luming. Pakaian dan rambut di tubuhnya berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Luming tidak dapat menghancurkan kitab suci kuno dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, ketangguhan sutra kuno bahkan lebih menakjubkan. Setelah ototnya terbakar, segera pulih, seputih batu giok. Luming, mengandalkan sutra keabadian kuno, bertahan. Tungku ini sangat kuat, tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa menggunakan nyala api di sini untuk memurnikan tubuh aku. Luming memiliki senyum di wajahnya. Selama lebih dari 100 tahun, tidak ada bahan alami dan harta bumi yang baik bagi Luming untuk mengolah tubuhnya. 7 Dewa Suamong telah maju selangkah demi selangkah, mencapai batas tengah semester kelima, tetapi terjebak dalam kemacetan. Kali ini, kita mungkin menemukan peluang terobosan. Luming sedikit melemahkan kekuatan kitab suci yang abadi dan membiarkan nyala api membantu memurnikan tubuh. Beberapa nyala api memenuhi seluruh tubuh Luming. Suhu tinggi yang mengerikan menembus tulang, jeroan, dan bahkan setiap sel Luming.
Itu perlu untuk membakar Luming menjadi abu. Luming mulai memurnikan tubuhnya dengan menjalankan 7 Dewa Suamong. Jadi, dalam sekejap, 3 jam berlalu. Di luar, orang asing yang tak terhitung jumlahnya melihat Tungku di langit dan menunggu dengan sabar. Apakah bocah itu sudah dimurnikan? Sudah 3 jam. Master biasa pada level yang sama dengan Kang Duo telah tersedot ke dalam Tungku. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka akan disempurnakan. Tapi Condor tidak menyerah. Bocah itu belum sempurna. Apakah Condor tidak akan bisa bertahan begitu lama? Banyak orang asing mulai membicarakannya, dan beberapa dari mereka tidak dapat merasakan situasinya. Dalam sekejap mata, 2 jam kemudian, Luming tersedot ke dalam Tungku selama 5 jam. Mengapa? Bagaimana kekuatan nyala api melemah, dan semakin lemah dan semakin lemah? Di Tungku, Luming ragu. Tampaknya untuk mempertahankan suhu tinggi Tungku, juga perlu mengkonsumsi energi. Kang Duo tidak bisa menahannya. Luming menebak. Namun, Luming puas. Setelah 5 jam pengerasan, tubuh Luming telah membuat kemajuan besar. Dia merasa, dagingnya, bisa menembus kapan saja. Setelah terobosan, 7 Dewa Suamong, menerobos ke tahap akhir dari tingkat kelima, dia bisa menekan Kaisar Puncak Umum hanya dengan kekuatan fisiknya. Dengan kekuatan dunia dan 81 hukum, kekuatan bertarung Luming akan melambung tinggi. Dalam setengah jam terakhir, kekuatan nyala api di Tungku menjadi lebih lemah, yang berdampak kecil pada pendinginan Luming. Waktunya keluar. Mata Luming bersinar dengan cahaya dingin. Memegang tombak liar di tangannya, Luming bergegas ke satu sisi. Ledakan. Luming menembak dan menusuk dinding Tungku. Tungku bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming menerobos dengan seluruh kekuatan dan serangannya terus-menerus. Tungku bergetar lebih keras, seolah meledak. Di luar, semua ras lainnya terkejut. Tidak, bocah itu tidak mati, menyerang Tungku. Mengerikan, aku sudah lama tidak mati. Anak mesum macam apa itu? Tungku akan menjadi tak terbendung. Banyak orang terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Tungku bergetar hebat. Dari luar, kamu dapat melihat bahwa di salah satu sisi Tungku terdapat agitasi dan tonjolan yang terus-menerus. Akhirnya, ada retakan di seluruh dinding. Ledakan. Akhirnya, seluruh Tungku meledak, dan gelombang panas menyapu segala arah. Jeritan terdengar di semua tempat. Semua orang melihat tubuh Kang Duo terbang dari jauh. Wajahnya pucat dan napasnya sangat putus asa. Mata ketiga Condor tertutup, tetapi darah terus mengalir. Tungku rusak dan Condor terpukul parah. Luming memegang tombak dan berdiri dalam kehampaan. Napasnya begitu kuat sehingga tidak terjadi apa-apa. Kamu dikalahkan. Luming membuka mulutnya. Ah. Kang Duo menghela nafas dan tidak banyak bicara. Dia terbang ke satu sisi dan duduk bersila. Lapisan api memenuhi seluruh tubuhnya dan mulai sembuh. Tatap muka. Condor dikalahkan. Bahkan Kang Duo pun tidak terkalahkan. Siapa yang bisa bersaing dengan Luming dalam daftar umur panjang, atau di ranah Kaisar Surga? Mungkinkah dunia dewa jahat yang luas saat ini, keluarga dewa jahat yang besar, akan ditindas oleh anak laki-laki klan laki-laki? Mustahil. Sekarang sepertinya hanya pangeran pertama yang bisa menekannya di ranah Kaisar Surga. Pada titik ini, seseorang berbicara. Ucapan ini mengejutkan semua orang asing di tempat kejadian, dan kemudian mata mereka berbinar satu demi satu. Ya, hanya pangeran pertama yang bisa melakukannya. Pangeran pertama memiliki darah leluhur terkuat, dan bakatnya adalah yang pertama di keluarga kami sejak zaman kuno. Dia pasti bisa menekannya. Ya, pangeran pertama, hanya beberapa ratus tahun sejak dia berlatih. Satu demi satu, suara terdengar, dan orang asing itu tampaknya sangat percaya diri pada pangeran pertama. Pangeran pertama, nama yang aneh. Hati Luming tergerak. Namun, pihak lain telah berlatih selama ratusan tahun, dan dia dipuji oleh banyak ras lain. Bakatnya luar biasa. Luming, pangeran pertama keluargaku, ada di Gunung Suci, tapi aku khawatir butuh waktu untuk ditutup. Apakah kamu berani menunggu di sini? Seseorang berteriak. Mengapa tidak? Luming tersenyum tipis. Bab 2422, Subscribe Penatua. Baiklah, tunggu, aku beritahu kamu, pangeran pertama keluarga aku adalah yang pertama dalam daftar umur panjang. Ada kemanusiaan. Kemudian seseorang terbang ke Gunung Suci, rupanya untuk mengundang pangeran pertama. Luming, sebaliknya, terbang ke satu sisi dan duduk bersila di gunung batu besar. Pangeran pertama, aku khawatir, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia benar-benar di atas nado. Aku khawatir dengan kekuatan aku saat ini, aku khawatir sulit untuk mengalahkannya. Tapi tubuhku, aku akan membuat terobosan. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membuat terobosan dalam satu gerakan.
Luming memperhatikannya, lalu mengeluarkan setumpuk obat kekaisaran, dan mulai mengoperasikan metode 7 Dewa Suamong, menyerap kekuatan pengobatan kekaisaran, dan memengaruhi tingkat kelima, 7 Dewa Suamong. Tubuh Luming hampir memecahkan kemacetan setelah ditempa di tungku sebelumnya, dan bisa pecah kapan saja. Saat ini, Luming telah mengolah tubuhnya. Tubuhnya, seolah-olah dia sangat lapar dan haus, dengan gila-gilaan menyerap energi asing. Tubuh Luming seperti lubang hitam, menelan energi dunia luar. Tidak, lebih baik mengikuti pelatihan peta gunung dan sungai. Luming berpikir. Di sini, diawasi oleh begitu banyak orang membuat Luming sangat tidak nyaman. Saat kamu bergerak di dalam hati, peta gunung dan sungai muncul, sementara Luming berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki gambar gunung dan sungai. Harta karun surga. Banyak orang lain berbisik dan tidak peduli. Peta gunung dan sungai ada di sini, dan Luming tidak bisa kabur sama sekali. Secara khusus, karakter di alam Kaisar Agung dapat menerobos serangan harta karun di dalam gua dan membombardir orang di dalamnya. Banyak ras alien menunggu di sini. Pangeran pertama ditutup. Bahkan jika seseorang memintanya, aku tidak tahu berapa lama untuk keluar. Ketika Luming memasuki peta gunung dan sungai, dia tidak tertahan. Dia mengeluarkan sejumlah besar obat kekaisaran, obat suci, dan batu mentah terbaik. Suara mendesing. Selama Luming mentransfer metode 7 Dewa Suamong, tubuh Luming akan berubah menjadi lubang hitam dan melahap energi dengan gila-gilaan. Energi obat kekaisaran, obat suci, dan batu mentah terbaik semuanya diserap oleh tubuh Luming. Begitu energi ini memasuki tubuh Luming, ia menembus ke setiap sel tubuh Luming untuk membantu Luming meningkatkan kekuatan fisiknya. Seiring berjalannya waktu, tubuh Luming semakin kuat dan kuat. Ledakan. Setengah bulan kemudian, kekuatan fisik Luming meningkat hingga ekstrim, dan kemudian terdengar raungan, dan nafasnya melejit. Pada saat yang sama, tulang dan otot seluruh tubuhnya, yang bergetar hebat, berubah. Kulitnya, memancarkan lapisan cahaya yang berharga, seperti cahaya prajurit dewa. Setelah beberapa saat, otot muskuloskeletalnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Saat ini, Luming telah membuat terobosan menyeluruh dan melatih 7 Dewa Suamong ke tahap selanjutnya dari tingkat kelima. Kekuatan Luming meningkat tajam. Dia merasakan seluruh tubuhnya dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Otot-ototnya, pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan pertahanannya. Luming memiliki perasaan bahwa dia sekarang tak terkalahkan berdasarkan kekuatan fisiknya. Hahaha, oke, pangeran pertama dari ras alien, biarkan dia datang. Luming tertawa, perasaan spiritualnya menyebar melalui peta gunung dan sungai. Dia mengamati pergerakan di luar dan menemukan bahwa pangeran pertama belum datang. Luming juga tidak peduli. Dia terus bekerja pada 7 Dewa Suamong, untuk mengkonsolidasikan alam dan perlahan bergerak menuju tingkat kelima dari batas akhir. Langkah selanjutnya adalah berdampak pada level ke-6. Begitu, 7 Dewa Suamong mencapai tingkat ke-6, itu akan sebanding dengan Kaisar Surga dengan kekuatan tubuh, yang merupakan teror yang sebenarnya. Namun, jika tidak ada peluang besar, akan sulit untuk menerobos. Gaya kuno telah diwariskan begitu lama, tetapi hanya sedikit orang yang telah mencapai alam Kaisar Surga yang tahu betapa sulitnya mengolah 7 Dewa Suamong ke tingkat ke-6. Latihan tenang Luming telah berlalu selama setengah bulan lagi. Saat ini, di luar akhirnya muncul berita. Sesosok, diam di langit, menghadap ke gunung dan sungai. Semua ras lainnya diam. Itu hanya alien muda, hampir seperti Teran, jelas merupakan klan kerajaan. Namun, berbeda dengan keluarga kerajaan lainnya. Dia sangat tampan, dan rambutnya kemasan, bersinar di bawah sinar matahari. Ketiga matanya, juga kemasan, penuh keagungan antara membuka dan menutup. Pangeran pertama. Keluarga kerajaan pertama dari keluarga Dewa Jahat, yang dikenal sebagai Tianjiao terkuat dari keluarga Dewa Jahat dari zaman kuno hingga modern, mencapai puncak Kaisar Agung dalam waktu kurang dari 300 tahun kultivasi. Dia dikatakan memiliki darah yang paling dekat dengan leluhur ras alien, dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih menakjubkan. Di depannya, dia rentan terhadap satu pukulan. Bergabunglah dengan pangeran pertama. Orang asing yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat kepada kaisar dan pangeran, bahkan beberapa kaisar surgawi. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pangeran pertama ditakdirkan untuk ada di dunia yang tak terkalahkan di masa depan. Di mana orang-orang? Pangeran pertama berbicara. Di dalam harta gua. Seseorang menunjuk ke peta gunung dan sungai. Mata emas pangeran pertama memandangi peta gunung dan sungai. Ledakan. Pangeran pertama tiba-tiba menginjaknya, membentuk sol besar dan menekannya ke arah peta gunung dan sungai. Dia benar-benar menembak secara langsung. Dia sangat sombong. Sua. Peta gunung dan sungai berubah menjadi pita dan terbang keluar untuk menghindari pukulan itu.
Kemudian kilatan cahaya, bentuk tubuh Luming muncul, akan dikumpulkan gunung dan sungai. Ayo pergi, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Pangeran pertama, dengan tangan di punggung dan matanya yang acuh tak acuh, menyapu Luming. Dingin, sombong, penuh dengan kepercayaan diri yang tak terbatas. Ini adalah pangeran pertama. Dia tinggi, seperti dewa, menghadap ke dunia, seolah tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Karena kamu tidak punya banyak waktu, tolong jangan menghabiskan waktu denganku. Luming juga berbicara dengan acuh tak acuh. Sikap pihak lain membuatnya tidak nyaman. Ketidaktahuan. Pangeran pertama acuh tak acuh. Kata-kata Luming tidak membuatnya marah, karena Luming tidak memenuhi syarat untuk membuatnya marah. Menurutnya, Luming hanyalah seekor semut mol yang bodoh. Ledakan. Pada saat ini, tubuh pangeran pertama dipenuhi dengan nafas yang kuat. Melihat alam, itu memang nafas kaisar tertinggi, tetapi memberi orang tekanan yang mengerikan, seolah-olah menghadap dewa. Sua. Pangeran pertama melangkah keluar satu langkah, tubuhnya berubah menjadi pita emas, bergegas ke Luming, dan kemudian meledak dengan kepalan. Dia masih membawa tangan di punggungnya, seolah mengatakan, hanya satu tangan yang dibutuhkan untuk berurusan dengan Luming. Bersenandung. Otot Luming bergetar di mana-mana, dan dia juga meledak dengan kepalan yang sama. Luming tidak menggunakan kekuatan dan hukum dunia dalam tinju ini, tetapi hanya kekuatan fisik. Ledakan. Kedua tinju itu saling memukul dengan bombardir berat, dan raungan keras pecah. Kemudian, sesosok mundur dan pergi sejauh 100 mil. Itu Luming. Luming, pangeran pertama, mundur. Kekuatan teror. Luming ketakutan. Baru saja, Luming benar-benar dikalahkan. Bab 2423, Subscribe Penatua. Kamu tahu, dia dapat sepenuhnya menekan kaisar puncak umum dengan kekuatan fisiknya, tetapi dia benar-benar dikalahkan oleh tinju tadi. Dia merasa bahwa tubuh fisik pangeran pertama juga kuat dan menakutkan, jauh melebihi kaisar top lainnya. Tentu saja, yang paling menakjubkan adalah energi kultivasi pihak lain, seperti energi sistem kultivasi Archaean, yang tak terkalahkan. Jarang kamu bisa memblokir tinjuku tanpa terluka. Kekuatanmu bagus. Pantas saja kamu bisa mengalahkan Kang Duo. Pangeran pertama berbicara, tetapi suaranya masih menyendiri dan penuh percaya diri. Namun, di sekitar beberapa kaisar surga yang kuat, di matanya, tetapi menunjukkan warna yang mengejutkan. Mereka tidak dikejutkan oleh kekuatan bertarung pangeran pertama, tetapi oleh Luming. Karena tadi, Luming tidak menerapkan hukum, tetapi hanya mengandalkan tubuhnya. Sungguh menakjubkan bahwa mereka menangkap gerakan pangeran pertama dengan tubuhnya sendiri. Mereka telah melihat Luming melakukannya. Sebelum Luming, kekuatan fisiknya tidak begitu kuat. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, atau dia menerobos bulan ini? Ada pemikiran di benak banyak ras alien. Pangeran pertama, berhati-hatilah. Kaisar alien, pengingat. Kamu memandang rendah aku. Pangeran pertama menatap pria itu, mata emasnya bersinar dingin. Begitu wajah kaisar berubah, dia bahkan berkata, tidak, beraninya aku meremehkan pangeran. Tidak, aku bisa dengan mudah menekannya. Pangeran pertama berbicara dengan acuh tak acuh, lalu memandang Luming, melangkah keluar satu langkah, dan sekali lagi meraung ke Luming. Masih membawa tangan, hanya satu tangan. Kekuatan tinju ini lebih kuat dari sebelumnya. Ayo. Mata Luming menunjukkan rasa perang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan segala jenis kecemerlangan. Ada lebih dari 10 jenisnya. Ledakan. Dengan restu hukum, kekuatan bertarung Luming lebih kuat, dan pukulan lain dilakukan. Ini raungan lain. Kali ini, Luming tidak mundur dan berhasil memblokir serangan pangeran pertama. Ya. Pangeran pertama tercengang, dan dia terkejut. Tampaknya Luming tidak mundur di bawah pukulan ini. Wah. Tapi pangeran pertama hanya sedikit tercengang, tapi dia terus bergerak. Dia mengarahkan tinjunya ke telapak tangannya seperti pisau, dan menebas Luming. Luming juga sangat cepat menolak. Menyentuh. Keduanya cepat seperti kilat. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan lusinan gerakan dan kemudian melayang mundur. Apakah itu kekuatanmu? Tidak terlalu banyak. Luming terkekeh. Mata emas pangeran pertama, agak dingin. Kekuatan Luming memang di luar dugaannya. Di masa lalu, kecuali tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, dia akan menyelesaikan Perang Dunia Pertama pada tingkat yang sama dengan satu tangan. Bahkan Kang Duo yang berada di urutan kedua dalam daftar umur panjang tidak bisa memaksanya untuk memiliki tangan kedua. Tapi sekarang, dia tidak bisa menyelesaikan Luming. Memang benar kamu memiliki kekuatan, tetapi di depanku, kamu masih jauh dari itu. Pangeran pertama berbicara dengan acuh tak acuh, dan tangannya yang lain akhirnya terulur. Sua.
Pangeran pertama, seperti Streamer, bergegas ke Luming dan melancarkan serangan yang mengerikan. Selamat datang. Luming meraung, dan ada berbagai aturan di tubuhnya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Sekali lagi, kedua pria itu bergegas bersama untuk bertarung dengan sengit. Kali ini, pertempuran itu lebih sengit dan menakutkan dibandingkan antara Luming dan Kang Duo. Bagaimana Luming bisa begitu kuat dan mungkin? Bukankah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Condor sebelumnya? Banyak dari mereka terkejut tak terkira. Kekuatan Luming sepertinya tidak ada dasarnya. Semakin kuat mereka keluar, semakin kuat kekuatan Luming tidak akan pernah berhenti. Dalam sekejap mata, Luming dan Pangeran pertama Kaisar bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Bunuh-bunuh. Pangeran pertama meraung, dan di mata ketiganya, dia memancarkan sinar kemasan, seperti pedang ajaib, dan menebas Luming. Kerjasama dua fase, serangannya lebih kuat. Namun, semakin banyak aturan tentang Luming. Saat ini, Luming telah melanggar 49 aturan. Ledakan. Kedua pria itu bergerak lagi dan mundur bersama. Jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu akan dikalahkan. Luming berbicara dengan dingin. Ada semakin banyak aturan di tubuhnya, dan napasnya menjadi semakin kuat. Akhirnya, aturan 81 menutupi seluruh tubuhnya, dan napas Luming naik ke atas. Ini membuat semua orang asing terlihat sangat jelek. Apakah pangeran pertama yang akan dikalahkan? Tidak, tidak akan. Banyak orang asing menggelengkan kepala dengan liar. Jika kamu bisa memaksaku sampai titik ini, kamu adalah yang pertama dalam ratusan tahun. Ayo coba kekuatanku yang terbaik. Agung, datang. Pangeran pertama meraung, dan di mata ketiganya, kecemerlangannya begitu cemerlang bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Kemudian, sesosok muncul di mata ketiga pangeran pertama, yang melangkah keluar selangkah demi selangkah dan keluar dari mata ketiga pangeran pertama. Ini adalah sosok kekar, tetapi ditutupi oleh cahaya kemasan, tidak dapat melihat penampilan, tetapi napas semacam itu, tetapi teror yang tak tertandingi. Leluhur suci, napas leluhur suci. Bapa suci datang, bukan, itu kekuatan Bapa suci. Darah pangeran pertama paling dekat dengan leluhur suci, dan dia telah dapat meminjam jejak kekuatan leluhur suci. Banyak orang lain meraung. Membunuh. Pangeran pertama minum, dan sosok itu melangkah keluar dan membunuh Luming. Luming memiliki pandangan yang bermartabat di matanya. Dalam sosok ini, dia merasakan krisis dan tekanan. Tapi dia tak kenal takut. Ini hanyalah kekuatan yang dikembangkan oleh pangeran pertama. Tidak mungkin nenek moyang alien itu sendiri. Ledakan. Pertarungan sengit terjadi dengan Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan dilakukan dan bagian yang sama dibuat. Lelehkan aku. Pangeran pertama minum lagi. Begitu sosok itu mundur, itu berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan pangeran pertama. Nafas pangeran pertama sudah penuh. Membunuh. Pangeran pertama membunuh Luming, dan keduanya bertarung bersama lagi. Runtuh kosong, ratusan ribu mil ruang dalam kekacauan, menggulung badai ruang tak berujung. Pertempuran di antara mereka begitu dahsyat hingga bisa menghancurkan langit dan bumi. Mengerikan, mengerikan. Apakah ini masih Kaisar? Bagaimana mungkin Kaisar memiliki kekuatan tempur seperti itu? Ya Tuhan, ini hanya pertempuran Kaisar surga. Keduanya bertarung secara ekstrim, kekuatan wabah terlalu kuat, jauh lebih banyak daripada Kaisar puncak biasa. Aku khawatir jika Kaisar top lainnya masuk, mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan Kaisar Agung. Ini pertarungan nyata. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Setelah perang, kedua orang itu terbunuh secara gila-gilaan, tabrakan gila, dan dipukul berturut-turut. Keduanya dipukul, tetapi mereka tidak peduli dan terus berkelahi. Luming memiliki sutra keabadian kuno. Meskipun dia dipukul, dia bisa pulih dengan cepat. Pangeran pertama juga sangat mengerikan, dalam keadaan ini, ketahanannya luar biasa. Bab 2424. Dalam perang ini, lebih dari 1000 gerakan telah dilakukan. Saat kita mencapai tahap ini, kita tidak akan bisa bertarung, tapi bertahan. Pada akhirnya, Luming memiliki kitab suci kuno yang abadi, dan dagingnya tidak tertandingi. Dia mulai mendominasi dan menekan pangeran pertama. Saat ini, keduanya berlumuran darah karena dipukul berkali-kali. Uff! Luming memukul bahu pangeran pertama lagi, dan separuh tubuhnya hampir meledak. Pada saat yang sama, Luming juga terkena, cederanya juga sangat berat, tetapi pemulihannya lebih cepat dari pihak lain. Membunuh. Luming tidak memberi pihak lain kesempatan untuk pulih. Dia membunuhnya dengan luka. Pada akhirnya, Luming benar-benar menekannya. Klik.
Pangeran pertama dipukul di dada, tulangnya patah, tubuhnya terbang jauh, dia memuntahkan darah dan nafasnya sangat putus asa. Luming akan bekerja keras untuk menekan pihak lain. Tapi saat ini, kilatan cahaya dan bayangan, Luming di depan sesosok. Sosok ini, dengan mahkota di kepalanya, memancarkan nafas yang mengguncang bumi. Di bawah nafas ini, Luming tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan satu jari pun. Raja asing. Ini adalah raja ras alien, teror yang kuat. Kesenjangan antara Luming dan pihak lain terlalu besar. Cukup. Raja ras alien berbicara dengan dingin dan wajahnya sangat muram. Bergabunglah dengan raja. Banyak orang memberi hormat. Ada 10 klan dewa jahat. Raja dari setiap keluarga kerajaan memiliki status tertinggi dan dihormati oleh sebagian besar klan lainnya. Perang dunia hari ini telah berakhir. Semuanya, silakan mundur. Raja ras alien memerintahkan. Ya. Banyak orang asing sujud dan terbang ke Gunung Suci. Namun, hati mereka terkejut, terutama iblis Tianluo, badai beberapa orang, adalah beberapa dari mereka yang sedih. Mereka mengerti bahwa meskipun raja dari ras lain muncul, itu tidak akan mengubah fakta bahwa pangeran pertama juga dikalahkan. Tianjiao terkuat dalam sejarah yang disebut klan dewa jahat dikalahkan oleh Luming. Luming, sendirian, menembus seluruh daftar umur panjang. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Pangeran pertama, berdiri di kejauhan, mata emasnya berbinar dengan cahaya dingin yang tiada taraf. Membunuh. Pangeran pertama minum dengan dingin, berubah menjadi pita, dan membunuh Luming. Dia selalu tak terkalahkan, tapi sekarang dia dikalahkan di awal, yang memiliki efek membunuh yang kuat pada Luming. Namun, di tengah jalan, itu diblokir oleh suatu kekuatan. Itu adalah kekuatan Raja Alien. Kamu tidak bisa membunuhnya. Raja bangsa lain membuka mulutnya. Pria ini adalah ras manusia. Kamu harus membunuhnya. Jika tidak, kamu akan menderita masalah yang tak ada habisnya. Pangeran pertama minum. Bunuh atau tidak, kami memiliki kebijaksanaan kami sendiri, mundur. Raja ras lain berteriak. Wajah pangeran pertama berubah. Meski dikenal sebagai dewa paling sombong dalam sejarah dunia dewa jahat dan berstatus sangat tinggi, ia tetap tidak berani lancang di depan Raja Alien. 10 raja dari keluarga dewa jahat adalah 10 orang dengan status tertinggi di dunia dewa jahat, tidak termasuk leluhur suci. Mundur. Ada suara lain di telinga pangeran pertama. Mendengar suara ini, wajah pangeran pertama kembali berubah, karena itu adalah suara ayahnya. Mata emas, acuh tak acuh menyapu Luming, pangeran pertama menjadi pelangi, terbang ke Gunung Suci. Di tempat kejadian, hanya Luming dan Jiayi yang tersisa. Luming tidak mengatakan bahwa dia masih hidup. Dia berada di dunia yang jahat dan tidak bisa menahan diri. Dia siap untuk apa yang ingin dilakukan pihak lain. Tapi jangan membuatnya menyerah. Jauh di langit, beberapa raja dari berbagai ras sedang berunding. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Tanya seorang raja dari ras lain. Semua ini benar-benar tak terduga dan di luar kendali mereka. Rencana mereka adalah membiarkan Luming melihat kekuatan dunia dewa jahat mereka, membiarkan Luming putus asa, membiarkan Luming mengalah. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bakat Luming begitu tinggi dan kekuatan bertarungnya begitu kuat. Bahkan mengalahkan daftar umur panjang. Dengan cara ini, merekalah, para dewa jahat, bukan Luming, yang terkena. Di bawah Kaisar Surga, tidak ada yang bisa mengalahkan Luming. Bagaimana kita bisa membuat Luming menghasilkan? Rencana mereka, gagal. Aku benar-benar tidak menyangka bakat putra ini begitu kuat. Tidak heran Sixin Shengzu akan memilihnya. Begitu Sixin Shengzu pulih darinya, dia pasti akan pulih ke puncak. Ya, tapi sayang sekali ada monumen penjara di jalan. Beberapa raja dari ras yang berbeda sangat jelek. Untuk sementara, mereka tidak bisa memikirkan cara. Mereka tidak dapat mengambil prasasti penjara, dan Luming tidak menyerah. Mereka benar-benar tidak mungkin. Apakah kamu akan mengundang Bapa Suci? Seorang raja berbicara, tetapi raja-raja lainnya diam. Tidak mungkin. Setelah Perang Dunia Pertama pada tahun-tahun itu, Kaisar telah ditutup untuk tidur dan pulih dari cederanya. Jika tidak ada masalah yang mendesak, kami tidak dapat mengganggunya. Ya, aku menyarankan agar kita menunggu beberapa tahun lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Aku tidak percaya, kita tidak akan menemukan cara untuk melepaskan monumen penjara. Beberapa raja lain dari negara lain berbicara satu demi satu. Ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, di mata mereka, hanyalah sekejap. Ini masalah besar. Mereka akan menghabiskan puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun untuk belajar. Jika mereka tidak percaya, mereka tidak dapat menemukan jalan. Aku mengusulkan untuk memasukkan Luming ke dalam kandang dunia.
Anak laki-laki ini, yang lahir kurang dari 200 tahun, harus disimpan di dalam kandang selama ribuan tahun, dan kemudian dia akan menyerah. Tidak buruk. Beberapa raja asing mengangguk dan mencapai kesepakatan. Aku akan membawanya. Seorang raja dari ras yang berbeda berkata, tubuhnya berkelebat dan menghilang. Lu Ming tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Begitu dia gelap, dia tidak bisa melihat apa-apa. Lihat apa yang kamu mainkan. Wajah Lu Ming tenang. Dia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, Lu Ming digulung dengan paksa, lalu meninggalkan kegelapan, dan ada cahaya di depannya. Di mana ini? Lu Ming melihatnya. Dia menemukan bahwa dia muncul di tengah ruangan batu dengan pintu tertutup. Sepertinya aku dikurung di ruang rahasia lagi. Lu Ming tersenyum. Begitu dia datang, dia akan merasa nyaman. Lu Ming duduk bersila dan menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Sebelum Perang Dunia Pertama, dia menderita beberapa luka. Meskipun dia memiliki sutra keabadian kuno, dia tidak pulih. Setelah beberapa penyembuhan, Lu Ming pulih ke puncaknya. Untuk selanjutnya, Lu Ming memahami peraturan dan memurnikan tubuhnya setiap hari. Dalam sekejap, 3 bulan berlalu. Klik. Pada hari ini, pintu kamar batu terbuka dan ras asing berbaju merah masuk. Kaisar Surga. Melihat ras alien ini, hati Lu Ming tergerak. Ras alien ini adalah ras yang kuat di kerajaan surga. Ikuti aku. Armor merah berbicara dengan dingin dan kemudian berbalik. Begitu Lu Ming merenung, dia mengikutinya. Bab 2425. Lu Ming berjalan keluar dari ruang batu dan mengikuti alien baju besi merah darah. Begitu banyak kamar batu. Lu Ming tertegun. Di luar ruang batu, ada lorong batu, kedua sisi lorong, ada pintu batu, jelas ini adalah ruang batu. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat Lu Ming pertama kali ditahan selama 100 tahun. Di sini, itu pasti bukan kota kerajaan. Saat ini, pintu ruang batu terbuka, dan banyak sosok keluar darinya. Teran. Lu Ming terkejut. Kamar-kamar batu itu berasal dari orang-orang. Setiap kamar batu, dari satu orang. Apakah Terans ini ditangkap oleh surga? Tak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa hewan ajaib, tetapi mereka semua berubah menjadi manusia. Selain itu, Lu Ming juga menemukan keistimewaan, yaitu beberapa orang, seperti dia, tidak mengenakan apapun di tubuhnya, seperti sebelumnya di luar. Tetapi beberapa orang, mengenakan baju rantai perak, bahkan menutupi lengan dan kaki mereka. Tempat apa ini? Apakah ada tempat untuk tawanan surga? Hati Lu Ming berubah pikiran. Yang lain juga melihat Lu Ming, menunjukkan ekspresi ingin tahu. Namun, tidak ada yang berbicara, karena ada banyak orang asing dengan baju besi merah darah, semuanya adalah pencapaian kerajaan surga. Lu Ming melihat tidak kurang dari 10. Di sepanjang lorong, sepanjang jalan, segera setelah itu, lorong itu berakhir. Di ujung lorong, ada sebuah gua besar yang sangat besar. Di atas gua, ada sebuah lubang, dan seberkas cahaya memancar dari lubang tersebut. Lu Ming berspekulasi bahwa ini mungkin bagian dalam gunung besar. Di sekeliling goa terdapat saluran-saluran, dari setiap lorong terdapat orang-orang yang berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah manusia, serta dewa dan binatang. Bahkan ketika Lu Ming melihat ras asing, dia juga mengenakan rantai dan baju besi perak dan menjadi tawanan. Di sekitar gua, ada berbagai ras dengan baju besi merah. Tentu saja, tidak semuanya adalah kaisar surga. Kebanyakan dari mereka adalah kerajaan besar. Namun jumlahnya sangat besar, lebih dari 200. Kekuatan tempat ini luar biasa. Apakah ini kandang ras alien? Lu Ming berspekulasi. Adik laki-laki ini, pendatang baru, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saat ini, seorang pria dengan rambut acak-acakan datang untuk menyambut Lu Ming. Ya, aku baru di sini selama beberapa bulan. Kata Lu Ming, juga saling memandang. Dia terlihat berusia lebih dari 50 tahun, dengan rambut dan janggut yang acak-acakan, tetapi dia hampir tidak dapat melihat bahwa dia sangat tampan, dan ada rasa martabat di antara matanya. Dia juga mengenakan baju rantai. Kamu harus dari surga, dan dari surga, harus kurang dari 1000 tahun, kamu masih memiliki cita rasa surga, rasa yang akrab dan aneh. Han menghela nafas, menunjukkan ekspresi nostalgia. Kakak juga dari surga? Tanya Lu Ming. Ya, tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak tahu berapa tahun yang lalu. Menurut orang-orang, seharusnya itu adalah zaman kuno. Han mendesah. Zaman kuno. Lu Ming terkejut. Apakah pihak lain ditangkap dan ditahan di sini oleh bangsa lain di zaman kuno? Sulit membayangkan sudah berapa tahun sejak zaman kuno. Apakah semua orang dan hewan di sini adalah nenek moyang surga? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, itu dari surga, hanya sedikit.
Pria besar itu menggelengkan kepalanya. Sedikit. Lu Ming Yijing. Haha, kamu tidak berpikir bahwa hanya ada Terans di surga dan Yuan. Nyatanya, ada Terans di dunia dewa jahat. Pria besar itu tertawa. Ada juga manusia dalam keluarga dewa jahat. Kali ini, Lu Ming lebih terkejut. Dia belum pernah mendengar bahwa ada juga manusia di dunia dewa jahat. Bukankah semua dewa jahat itu asing? 10 klan alien kerajaan menduduki seluruh dunia dewa jahat. Haha, aku Teran di sini. Kincang, adik laki-laki ini, berasal dari surga. Saat ini, seorang pria besar dengan rambut merah menyala datang. Dia juga berusia 50-an, dan dia juga mengenakan baju rantai. Pria tua dengan rambut acak-acakan itu bernama Kincang. Tidak buruk. Apa nama-namamu? Namaku Lu Ming. Lu Ming memperkenalkan dirinya dan kemudian mengobrol dengan Kincang dan Wu Tai. Keduanya sangat belak-belakan. Selama obrolan, Lu Ming belajar banyak tentang tempat ini. Tempat yang disebut kandang abadi ini adalah tempat orang asing menahan penjahat. Artinya, sekali mereka terkunci, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Orang-orang ini, yang ditahan, diberi obat-obatan di tempat. Ya, itu obat. Setiap kali orang asing lewat, mereka akan mengirim seseorang untuk mengambil darah mereka dan menggunakan darah mereka untuk memurnikan pil untuk diambil orang lain dan meningkatkan kultivasi mereka. Terlebih lagi, Lu Ming mengetahui bahwa ada manusia di dunia dewa jahat, dan masih ada orang yang masih tinggal di tempat yang disebut dunia penjara Zen untuk melawan ras alien. Apalagi kekuatan komunitas penjara sangat kuat. Dunia penjara, namanya sangat mirip dengan prasasti penjara. Hati Lu Ming tergerak dan banyak berpikir. Mungkin ras alien adalah bagian dari kekuatan dunia penjara kota, tidak dapat sepenuhnya menyerang langit. Di sini, bagaimana mungkin ada balapan lain yang diadakan di sini? Lu Ming bertanya lagi. Karena beberapa ras alien juga menentang penyerangan surga. Soalnya, selusin suku alien di sana sangat kuat. Tapi di zaman dahulu, mereka menentang penyerangan surga, jadi mereka juga dipenjara di sini. Kincang menunjuk ke arah kiri. Lu Ming melihat ke masa lalu, dan benar saja, dia melihat selusin klan alien, semuanya dari klan yang berbeda, mengenakan rantai perak dan baju besi. Jadi begitu. Tampaknya semua orang yang mendukung serangan Lu Tianming tidak semuanya menentangnya. Nyatanya, Lu Ming selalu bertanya-tanya mengapa ras alien harus menyerang dan menghancurkan surga. Apakah lebih baik bagi kita untuk hidup berdampingan secara damai? Kakak Kincang, kamu telah dipenjara sejak zaman kuno. Apakah tidak ada yang melarikan diri dari sini selama bertahun-tahun? Lu Ming bertanya lagi. Tidak. Kincang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seluruh kandang ditutupi dengan harta karun, yang telah memberlakukan larangan yang mengerikan. Dikatakan bahwa harta karun itu adalah harta leluhur keluarga dewa jahat. Setelah ditetapkan, larangan tersebut tidak bisa dipatahkan sama sekali. Terlebih lagi, larangan itu juga memiliki kekuatan membunuh. Selama masih dalam larangan, begitu ada perubahan dan larangan diluncurkan, bahkan kaisar tertinggi surga pun akan dibunuh. Lu Ming terkejut. Kaisar tertinggi surga akan dibunuh. Itu terlalu mengerikan. Kaisar surga adalah yang paling kuat di dunia. Lu Ming tidak bisa membayangkan seberapa kuat kekuatannya. Lu Ming, kakak laki-laki Kincang, tapi seorang kaisar puncak surga. Di pinggir, Wu Tai berbicara. Apa, puncak surga? Lu Ming terkejut dan terpana. Tanpa diduga, Kincang adalah kaisar puncak surga. Bab 2426. Kincang, sebenarnya adalah seorang kaisar puncak. Kaisar puncak surga, baik di alam dewa jahat atau di surga, adalah eksistensi tertinggi, dan kekuatan tempurnya di luar imajinasi. Tidak banyak sosok seperti itu, baik di dewa jahat maupun di surga. Menurut pengetahuan Lu Ming, 10 binatang perang teratas adalah puncak surga di puncaknya. Tapi di depan aku ini terlihat biasa saja, tidak terasa nafas sedikit pun, sebenarnya adalah puncak kaisar surga. Kincang ada di surga sebelumnya, tapi dia terkenal di seluruh dunia. Bukankah saudara laki-laki Lu Ming pernah mendengarnya? Wu menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Tidak. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Hahaha, Wu Tai, aku berada di surga. Kapan itu terjadi? Setelah bertahun-tahun, siapa yang bisa mengingat namaku? Kincang haha tersenyum, jangan berpikir. 9 singa emas kuning terkenal di antara semua pihak. Pada saat itu, bahkan dunia dewa jahat pun bergemuruh. Wu Tai menyeringai. Apa? 9 singa emas? Kali ini, mata Lu Ming membelalak kaget. 9 singa emas, tentu dia tahu. Salah satu dari 10 binatang perang teratas, 9 singa emas, siapa yang tidak tahu? Namun, konon dalam perang dunia pertama di zaman kuno, 9 singa kuning telah terbunuh. Kincang di depannya sebenarnya adalah salah satu dari 10 binatang perang, 9 singa kuning. Dia tidak mati. Pernahkah kamu mendengarnya? Wu Tai Dao.
Tentu saja, siapa yang belum pernah mendengar tentang 9 singa emas, salah satu dari 10 monster perang teratas. Lu Mingdao. Semuanya hanya nama palsu, bukan tahanan. Qincang menertawakan dirinya sendiri. Kakak Qincang, Kakak Wu, kenapa kamu memakai rantai dan baju zirah ini, tapi aku tidak? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Jenis baju zirah ini dapat menyegel prestasi orang. Itu penuh dengan susunan dan dapat menyegel prestasi orang melalui titik akupuntur. Orang-orang di atas Kaisar Surga memakai baju besi semacam ini. Adapun mereka yang di bawah Kaisar Surga, prestasi mereka tidak tinggi. Bahkan jika mereka tidak memakai baju besi, Dewa Jahat dapat dengan mudah menekan mereka, jadi mereka tidak memakainya. Menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba, tidak heran beberapa orang memakai baju besi, beberapa tidak, begitulah. Di sekitar sini dilarang. Ia memiliki kekuatan pertahanan dan pembunuhan yang menakutkan. Kaisar Surga tidak bisa keluar, apalagi di bawah Kaisar. Terlebih lagi, ada begitu banyak ahli asing yang menjaga di sini, dan mereka yang berada di bawah Kaisar Surga tidak dapat mengubah badai yang akan datang. Tiba-tiba, Qincang membuka mulutnya dan melihat ke satu sisi. Lu Ming dan Wu Tai juga melihat ke arah yang sama. Seorang pria botak parubaya dengan sekelompok orang asing dengan baju besi merah berjalan mendekat. Parubaya botak terlihat seperti manusia, tetapi mata ketiga di alis memberitahu orang-orang bahwa dia adalah ras yang berbeda. Dia memancarkan nafas yang mengerikan, seperti langit dan bumi, alam semesta, tinggi di atas, tekanan lahir di 10 tempat, alam semesta adalah 8 gurun. Benar-benar teror. Lu Ming merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya dan jantungnya berdetak lebih cepat. Nama pria ini adalah Sedekah. Dia adalah komandan sangkar dari segala usia, dan dia juga kaisar tertinggi surga. Berbisik. Puncak surga. Mata Lu Ming membeku, tidak heran itu memberi orang perasaan teror. Ada puncak surga yang menjaga di sini, meski tidak ada larangan, aku khawatir tidak banyak orang yang bisa kabur. Untuk menumbuhkan metode perang yang aneh, Dol perlu menyerap semangat juang yang kuat, jadi sesekali, dia akan mengumpulkan semua orang, dan kemudian memilih orang untuk bersaing dan bertarung, dan dia dapat menyerap semangat juang orang lain. Terus menjelaskan. Lu Ming mengangguk dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Dol datang ke tengah gua. Dengan lambaian tangannya, platform pertempuran muncul dan jatuh di tengah gua. Menurut aturan lama, siapapun yang kuperintahkan akan pergi berperang. Jika dia tidak mencoba yang terbaik dan menyelesaikannya, aku akan menguras darahnya setelah acara itu. Dol membuka mulutnya dengan dingin, matanya seperti listrik, menyapu ke segala arah. Wajah orang-orang yang tersapu olehnya semuanya berubah, beberapa bermartabat. Dol kejam dan kejam, dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Jelas bahwa banyak orang telah ditahan di sini selama bertahun-tahun. Liu Ji, Wang Mang, kamu naik. Dol memanggil bulungan itu. Kemudian, Lu Ming melihat dua sosok dan melangkah ke peron. Keduanya mengenakan rantai perak dan baju besi. Jelas, mereka adalah keberadaan kerajaan surga. Ketika mereka menginjak platform pertempuran, Dol melambaikan tangannya, dan baju besi mereka terbang menjauh dan jatuh ke tangan Dol. Ledakan, ledakan. Begitu baju zirah itu terbang, nafas keluar dari Liu Ji dan Wang Mang. Ini adalah Kaisar Bintang 3, mata Lu Ming terpaku. Jika kamu menginjak dua orang dengan santai, kamu adalah Kaisar Bintang 3, penguasa sangkar abadi ini. Ini luar biasa. Liu Ji dan Wang Mang saling memandang, lalu tiba-tiba melangkah maju satu sama lain. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung sengit di atas panggung. Prestasi mereka cukup setara, dan mereka pecah dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak ada jejak berpegangan tangan. Perang itu sangat sengit. Ini bukan sistem aturan. Begitu mereka mulai, Lu Ming menemukan bahwa apa yang mereka praktikkan bukanlah sistem hukum, tetapi cara seni bela diri arcean mirip dengan sistem arcean. Keduanya berasal dari dunia penjara kota kita. Mereka seharusnya berbeda dari yang ada di surga. Di pinggir, Wu Tai berbicara. Ya. Lu Ming mengangguk. Sistem hukum muncul pada akhir periode arcean, dan dunia penjara Zen harus selalu berada di alam dewa jahat. Adalah normal untuk berlatih secara berbeda. Setelah beberapa ratus gerakan, Liu Ji mengalahkan Wang Mang. Dol memperhatikan, matanya berkilat kegirangan. Ada kilatan cahaya padanya. Setelah pertarungan antara Liu Ji dan Wang Mang, Dol memanggil kedua pria itu untuk bertarung satu sama lain. Mereka juga orang kuat di kerajaan surga. Setiap kelompok orang memiliki pencapaian yang sama, sehingga perang menjadi sangat sengit dan semangat juang melonjak. Ini sangat bermanfaat untuk dibagikan. Dengan cara ini, kami melawan beberapa kelompok secara berurutan. Ada alam surga dan alam kaisar agung. Lu Ming menemukan bahwa tidak ada sistem aturan kultivasi. Qincang memberitahunya bahwa tidak banyak orang yang tertangkap di alam surga. Sebagian besar terans di sini berasal dari dunia penjara.
Baru-baru ini, kami memiliki pendatang baru di sini, Yan Jiao yang tak tertandingi di surga. Tiba-tiba, Dol membuka mulutnya dan menatap Luming. Orang lain tidak bisa tidak melihat Luming. Tidak ada anak muda seperti Luming di sini. Kudengar kamu sangat kuat, pergi berperang. Dol terbuka. Mata Luming bergerak. Tanpa bicara, Luming melangkah keluar dan mendarat di peron. Kamu, naik dan lawan dia. Dol menunjuk ke seorang lelaki tua lagi. Orang tua itu melompat ke platform pertempuran, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Itu adalah kaisar tertinggi. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Kultivasiku adalah kaisar tertinggi. Orang tua itu memiliki hati yang baik. Dia berpikir bahwa Luming masih sangat muda. Bahkan jika dia masih sangat muda, seberapa kuat dia. Jadi pengingat yang baik. Bab 2427. Terima kasih banyak, Tuan. Tolong. Luming berkata sambil tersenyum. Hati-hati. Pria tua itu membuka mulutnya, lalu tiba-tiba bergegas menuju Luming. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia membelahnya. Bersenandung. Telapak tangan lelaki tua itu bergetar, dan ada kekuatan aneh yang mengalir. Itu benar-benar seperti pedang. Orang tua, dia juga berlatih seni bela diri Taegu. Kekuatan serangannya luar biasa. Sekarang setelah dia melakukannya, dia tidak akan menyimpannya, karena Dol tidak akan mengizinkan siapapun untuk melakukannya. Luming menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Pukulan ini sangat hambar, tetapi satu pukulan meledak, ruang di peron meledak, dan angin menderu. Ini sangat kuat. Namun, ada tirai tipis di sekitar platform pertempuran, yang menghalangi momentum nakal. Ini. Pupil lelaki tua itu tiba-tiba melebar, karena kekuatan tinju Luming sangat luar biasa sehingga dia terkejut. Sua. Gerakan orang tua itu berubah. Lengannya terkejut dan dia tiba-tiba memotong puluhan kali. Beberapa lusinan pisau tiba-tiba dipotong menjadi kepalan tangan Luming. Namun, tinju Luming menembus, dan cahaya pisau yang dipotong oleh lelaki tua itu meledak sedikit demi sedikit. Kekuatan tinju yang mengerikan berlari dan bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar seperti sengatan listrik, lalu dia mundur dengan liar. Dia meninggalkan platform pertempuran sepanjang waktu dan berlari ke tirai tipis di tepi platform pertempuran. Wajahnya menjadi putih. Seberapa kuat? Di tempat kejadian, banyak orang terkejut dan mau tidak mau memeriksa kembali Luming. Sebelumnya, ketika mereka melihat Luming masih sangat muda, mereka berpikir bahwa meskipun dia jenius, dia tidak akan terlalu kuat. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa memiliki kekuatan bertarung dari Kaisar Agung. Tapi Luming bergerak, tapi mereka terkejut. Dengan satu pukulan, dia mengalahkan seorang Kaisar Puncak. Adik laki-laki Luming ini sangat bagus. Dia terlihat sangat muda, dia tidak bisa berlatih paling lama 1000 tahun. Dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Menghela nafas. Mata Qincang penuh dengan kecelakaan. Dia berkata, apa yang dia latih harus menjadi latihan fisik. Dia telah mengembangkan tingkat kaisar tertinggi Taoisme. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kebanggaan alam yang langka di dunia. Sayangnya, sangat disayangkan dia dipenjara di sini, di kandang dunia. Dia menghela nafas. Begitu juga Nyonya Wu. Jika kamu punya cukup waktu, kamu pasti akan menjadi pejuang yang tangguh. Sayangnya, jika kamu tertangkap di sini oleh orang lain, kamu akan kehilangan harapan. Kekuatan bertarung adikku luar biasa. Aku tak terkalahkan. Aku mengagumimu. Di atas panggung, lelaki tua itu mengepalkan tinjunya dengan kekaguman di matanya. Terima kasih kembali. Jalan napas Lumingke. Dol, aku benar-benar tak terkalahkan. Bisakah aku turun sekarang? Orang tua itu memandang sedekah. Sampah, keluar dari sini. Dol melambai sesuka hati, dan lelaki tua itu mundur. Kekuatannya sangat bagus, Ao Jing, kamu naik. Dol memandangi seorang pria parubaya dengan silver chain armor. Aku. Pria itu tertegun. Dia adalah budidaya alam surga. Dol benar-benar memintanya untuk melawan kaisar yang hebat. Dol, kamu telah lulus. Luming hanyalah kaisar agung. Tidak ada artinya bagimu untuk memanggilnya dan Ao Jingsan. Qincang menangis. Kapan giliranmu untuk menggangguku? Qincang, ingat identitasmu saat ini. Kamu hanya seorang tahanan. Jangan menganggap dirimu sebagai salah satu dari 10 monster petarung teratas. Dol dengan dingin menyapu satu mata Qincang, dan kemudian menatap Ao Jing, berkata, pergi berperang, dan semuanya habis. Ao Jing tak berdaya, hanya bisa menginjak peron. Dol Awave, Ao Jing body armor terbang menjauh. Mengaum. Lagu naga terdengar, tubuh Ao Jing dipenuhi dengan nafas yang kuat. Ao Jing adalah naga sungguhan, dan berkultivasi di Kaisar Bintang. Hati-hati, adik kecil. Ao Jing mengingatkanku. Guru, lakukan yang terbaik.
Lu Mingdao menunjukkan rasa perang yang kuat di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Kaisar Surga. Kaisar Surga jauh lebih kuat dari Kaisar Agung. Belum pernah ada kaisar besar yang bisa bertarung dengannya. Sekuat pangeran pertama dari ras asing, ia dikenal sebagai manusia paling kuno dan paling sombong di dunia. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Aku khawatir dia bukan lawan di hadapan Kaisar Bintang terlemah. Lu Ming menantikan upaya habis-habisannya untuk bertarung dengan Kaisar Bintang 1. Apalagi, meski kini menguasai 81 undang-undang, penerapan 81 undang-undang tersebut tidak terlalu memuaskan. Setidaknya, dia tidak bisa menjalin semua aturan untuk membentuk seni sihir. Itu tidak bisa bulat seperti satu. Sangat sulit untuk memahami semua hal ini sendiri, tetapi dalam perang yang sengit, kamu seringkali bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, Lu Ming sangat menantikannya dan memiliki rasa perang yang kuat. Bersenandung. Pada Lu Ming, berbagai lampu muncul, yang merupakan cahaya hukum. Itu hukum. Di bawah panggung, Qing Chang terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming juga mempraktikkan hukum. Tunggu, sedikit, tidak, banyak, tidak. Ya Tuhan, masih bertambah. Mata Qing Chang tiba-tiba menatap sekeliling. Karena hukum Lu Ming terus-menerus muncul. Lebih dari selusin, lebih dari 20, 50. Dan hukum terkuat juga meningkat. Mata Qing Chang melebar, dan akhirnya berubah menjadi demensia. Qing Chang, apa yang dia praktikkan bukanlah sistem aturan, tetapi cara jahat kuno. Namun, pada zaman kuno, sistem hukum mendominasi ruang angkasa dan mencapai puncaknya. Secara alami, dia memahaminya dengan sangat baik. Saat ini, melihat hukum tentang Lu Ming, dia benar-benar bodoh. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di sekitar medan perang yang memiliki pengetahuan tentang sistem hukum. Dalam sekejap, hukum 81 Lu Ming muncul, membentuk seragam yang menutupi seluruh tubuh. Lu Ming akan menjadi ekstrim. Tuan, tolong. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengingatkan Ao Jing. Adik laki-laki, ini luar biasa. Di mata Ao Jing, dia juga kagum, dan napasnya naik menjadi ekstrim. Ledakan, ledakan. Mereka berdua bergerak pada saat yang sama, melompat satu sama lain, melakukan gerakan yang mengerikan, raungan sengit, dua orang sentuhan keras bergerak, dan kemudian, tubuh keduanya saling membelakangi. Bedanya, Ao Jing hanya mengambil 3 langkah dengan kaki belakangnya, sedangkan Lu Ming mundur 15 langkah. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming ketakutan. Apa yang dipraktikkan Ao Jing bukanlah sistem aturan, tetapi cara jahat kuno. Cara jahat kuno, mengolah tubuh dan kekuatan iblis. Kombinasi tubuh iblis dan kekuatan iblis sangat kuat. Beberapa saat yang lalu, kekuatan Ao Jing benar-benar di atas Lu Ming. Dia tidak tahu, yang lain lebih terkejut. Diblokir, seorang Kaisar Agung, sebenarnya berhadapan langsung dengan Kaisar Surga, luar biasa. Ao Jing tidak memegang tangannya. Sungguh luar biasa, itu bisa disebut monster yang mengerikan. Sayang sekali aku ditahan di dalam sangkar untuk segala usia. Banyak orang menghela nafas bahwa sangat disayangkan bagi Lu Ming. Datang lagi. Lu Ming minum. Saat ini, semangat juangnya semakin kuat. Ledakan. Dia bergegas ke Ao Jing lagi dan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim dan bertarung dengan Ao Jing. Ao Jing tidak mau kalah dan membunuh Lu Ming. Menyentuh. Kedua pria itu bertempur dengan sengit, dan perang menjadi sangat panas. Bab 2428. Dalam sekejap, Lu Ming dan Ao Jing bertarung dalam lusinan jurus. Senang. Semakin bersemangat Lu Ming dalam perang Vietnam, semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Meskipun dia benar-benar dikalahkan dan ditekan oleh Ao Jing, tidak mudah bagi Ao Jing untuk mengalahkannya. Saat bertarung dengan Kaisar Surga, Lu Ming dapat mengeluarkan semua kekuatan. Apalagi pihak lain bisa memberinya tekanan kuat setiap saat, agar dia bisa menguasai aturan dengan lebih terampil dan memahami lebih dalam. Ledakan. Selama perang, Lu Ming mengembangkan semua jenis hukum secara ekstrim dan meledakkan berbagai jenis kekuatan magis. Bagus. Di bawah peron, Dol berkata 3 kali. Dia perlu menyerap semangat perang untuk mengolah semacam taktik. Dia menemukan bahwa Lu Ming memiliki rasa perang yang kuat dalam berperang melawan orang, yang memungkinkannya menyerap lebih banyak semangat juang. Dia sudah berencana untuk membiarkan Lu Ming bermain lebih banyak di masa depan. Luar biasa. Yang lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming hampir mendekati wilayah Tiandi. Di tangan Lu Ming, kerajaan Kaisar Agung memang rentan. Perang ini adalah 100 langkah. Setelah pertempuran yang begitu lama, Lu Ming akhirnya dikalahkan.
Ao Jing meniupnya ke tirai tipis dan memuntahkan darah. Dia gagal, tetapi di matanya, dia bersemangat. Perang barusan memperdalam penerapan berbagai hukumnya. Generasi yang lebih tua galak, generasi yang lebih muda tidak terkalahkan. Lu Mingyi Bao Kuan lakukan. Kamu yang galak. Jika aku tidak mengandalkan kultivasiku, aku tidak akan menjadi lawanmu. Seru Ao Jing. Memang, jika dia diizinkan bertarung di level yang sama dengan Lu Ming, aku khawatir dia bahkan tidak bisa menghentikan langkah Lu Ming. Kemudian, kedua pria itu turun dari panggung. Dol mengirim yang lain untuk bertarung. Sehari kemudian, Dol tampak puas membiarkan semua orang bubar dan kembali ke kamar masing-masing. Lu Ming itu, jangan ambil darahnya, itu berguna bagiku. Saat masa bubar, Dol memberitahu anak buahnya. Setelah darah diambil, orang tersebut pasti akan lemah dan tidak akan bisa bertarung lagi untuk jangka waktu tertentu. Dia ingin membuat Lu Ming bertarung dengan orang lain, sehingga dia bisa menyerap semangat juang. Orang lain telah ditahan di sini terlalu lama dan menjadi mati rasa. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk berperang, mereka tidak dapat membangkitkan semangat juang terlalu banyak. Namun, selama perang, semangat juang Lu Ming sangat tinggi, yang membuatnya bahagia. Ya, alien lainnya menerima perintah. Setelah kembali ke kamar batu, Lu Ming terus berlatih, mengingat perang barusan, sehingga penerapan hukumnya semakin dalam. Dalam sekejap waktu, hanya beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian, Dol memanggil mereka untuk berduel. Kali ini, Dol memanggil Lu Ming untuk bertarung melawan satu kaisar bintang lainnya. Dalam perang ini, Lu Ming masih tertinggal, tetapi setelah beberapa ratus gerakan, Lu Ming dikalahkan. Dengan cara ini, setiap beberapa bulan, Lu Ming tidak hanya harus berperang sekali, panennya sangat besar, dia semakin mahir dalam menggunakan berbagai hukum. Semakin banyak kekuatan magis yang disadari olehnya. Selain itu, tidak ada yang datang untuk mengambil darah Lu Ming. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap, Lu Ming telah berada di kandang selama 10 tahun. Selama 10 tahun, Lu Ming sangat akrab dengan orang-orang di sini. Dengan banyak orang. Dalam 10 tahun terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan luar biasa dalam memahami berbagai hukum. Akhirnya, ia mampu menjalin 81 hukum untuk membentuk semacam kekuatan gaib. 81 aturan dijalin dan diubah menjadi tombak, yang sangat kuat sehingga kekuatan bertarung Lu Ming sedikit meningkat, dan dia benar-benar dapat menggambar dengan seorang kaisar bintang 1. Itu telah menciptakan keajaiban yang belum pernah bisa diciptakan oleh siapapun. 81 hukum, akhirnya melunak menjadi satu. Sekarang, aku akhirnya bisa memengaruhi kerajaan Kaisar Agung. Pikir Lu Ming, dan matanya penuh harapan. Lu Ming telah mengalami terlalu banyak hal selama ini. Bahkan dalam kesulitan, dia tidak akan putus asa. Ia percaya bahwa selama kekuatannya semakin kuat dan kuat, akan selalu ada jalan keluar. Sekarang, dia berencana untuk menyerang kerajaan besar. 81 undang-undang, termasuk semua undang-undang terkuat dan sebagian besar undang-undang kerajaan. Begitu kaisar berhasil, aku tidak tahu seberapa kuat itu nantinya. Lu Ming menantikannya. Lebih baik memasuki peta gunung dan sungai, jika tidak, pergerakan yang disebabkan oleh terobosan akan terlalu besar. Hati Lu Ming tergerak, lalu memasuki peta gunung dan sungai. Untungnya, kultivasinya rendah, dan ras alien tidak peduli padanya dan tidak memakai rantai dan baju besi untuknya. Kalau tidak, akan merepotkan baginya untuk berlatih. Memasuki gambar sungai Sanghe, Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar batu kacau dan batu mentah yang sangat bagus, meletakkannya di sekelilingnya, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. 3 hari kemudian, keadaan Lu Ming disesuaikan menjadi ekstrim. Awal. Lu Ming membisikkan bahwa pada saat ini, jantung dari dunia kecilnya sedang bersinar terang. Saat ini, jantung dunia yang terintegrasi dengan 81 hukum kini sedang mengalami perubahan yang luar biasa. 81 undang-undang, sepenuhnya berkumpul bersama, terjalin dan menyatu bersama. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. 81 hukum secara bertahap akan berubah menjadi yang lebih tinggi, yaitu jalan. Ini adalah proses kultivasi manusia biasa. Proses ini tidak bisa dilakukan dalam semalam, butuh waktu. Waktu terus berjalan hari demi hari. 2 bulan dalam sekejap. Saat ini, di jantung dunia, tidak ada 80 hukum. Hanya ada kekacauan dan abu-abu, seperti cahaya kekacauan, tetapi ada perbedaan. Ledakan. Saat ini, raungan sengit datang dari tubuh Lu Ming. Napas misterius dan tak tertandingi datang dari Lu Ming. Pada saat ini, warna hati dunia Lu Ming berubah dari warna abu-abu menjadi warna emas ungu. Dalam sekejap, itu benar-benar emas ungu. Itu penuh dengan nafas mulia, tinggi di atas, mendominasi dunia.
Tubuh Luming juga dipenuhi dengan cahaya ungu dan emas, membuatnya terlihat suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seperti dewa yang mendominasi dunia. Sebuah terobosan. Luming tahu bahwa dia telah menerobos. Dia telah melangkah ke ranah Kaisar Agung. Menelan. Hati Luming tergerak, tubuhnya, seperti lubang hitam pada umumnya, gila melahap energi di sekitarnya. Menyentuh. Sejumlah besar batu mentah berkualitas tinggi pecah berkeping-keping dan berubah menjadi gelombang yang kuat dan sangat primitif, yang mengalir ke tubuh Luming dan ke dunia kecilnya. Pada saat yang sama, ada juga pecahan batu yang kacau, dan gumpalan gas yang kacau juga diserap oleh Luming, disempurnakan oleh Luming, dan hilang ke dunia kecil Luming. Dunia kecil Luming, ekspansi gila. Awalnya, Luming berada di puncak Kaisar yang sebenarnya. Luas dunia kecil adalah 700.000 li. Saat ini, ekspansi yang cepat, dengan energi pemurnian Luming menjadi ekspansi gila. Ini 750.000 li, 800.000 li, 900.000 li. Segera, dunia kecil Luming berkembang menjadi 1 juta li. Namun, dunia kecil Luming masih berkembang. Bab 2429. Orang biasa, begitu mereka mencapai kerajaan Kaisar Agung dan dunia kecil meluas hingga jutaan mil, mereka akan berhenti. Namun, Luming tidak berhenti sama sekali, dan terus berkembang, dan kecepatannya semakin cepat. 1,1 juta, 1,2 juta, 1,5 juta, 2 juta li. Itu masih berkembang, jadi terus perbaiki dan sempurnakan untukku. Luming terus mengeluarkan batu mentah terbaik dan batu kacau. Sejumlah besar batu mentah yang sangat baik disuling. Untungnya, Luming kaya akan sumber daya. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh banyak lawan dan mengumpulkan banyak sumber daya. Secara khusus, dia mendapat terlalu banyak sumber daya di Pulau Nihilisme. Ada lebih dari 20.000 buah batu kacau dan batu Hongmeng masing-masing. Jika Luming tidak memiliki banyak orang, bahkan jika tidak, dia tidak memiliki banyak orang asli. Luming sama sekali tidak peduli dengan sumber daya. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada, mereka hanya bisa diubah menjadi kekuatan. Karena sejumlah besar sumber daya telah disempurnakan, dunia kecil Luming terus berkembang dengan liar. 3 juta li, 4 juta li. Pada akhirnya, dunia kecil Luming berkembang menjadi 10 juta li sebelum berhenti. Yang lain baru saja menembus Kaisar Agung, dan dunia kecil hanya berjarak 1 juta mil, sedangkan Luming, dunia kecil 10 kali lebih besar dari yang lain. Ini adalah panjang dan lebar jarak. Untuk daerahnya, aku tidak tahu berapa kali lagi, setidaknya 100 kali. Ini sudah sebanding dengan dunia kecil Tianjing. Tentu saja, konsumsi sumber dayanya juga luar biasa. Batu kekacauan, Luming menghabiskan 3.000 yuan. Adapun batu mentah kelas atas, ada hal yang lebih menakjubkan. Luming tidak menghitungnya sama sekali. Tapi semuanya sepadan. Luming merasa bahwa kekuatan dunia dalam tubuhnya begitu kuat sehingga tidak seperti kekuatan dunia yang bisa dimiliki oleh kaisar besar biasa. Aku masih seorang kaisar bintang dalam keadaanku sekarang, tetapi kekuatan dunia jauh lebih kuat daripada bintang lainnya. Aku tidak tahu berapa kali. Luming berbisik bahwa kekuatan dunianya sangat kuat. Kenapa? Ada energi berbeda dalam kekuatan dunia. Tiba-tiba, Luming merasakan kekuatan dunianya, bercampur dengan jejak energi ungu dan emas. Selain itu, Luming merasa bahwa energi semacam ini sangat luar biasa, jauh lebih kuat dari kekuatan dunia. Apakah ini caraku? Luming memikirkan jalan yang dia kendalikan. Kemudian Luming merasakan cahaya ungu padanya. Dalam kegelapan, ada kekuatan yang dikendalikan olehnya, yang sangat misterius, tetapi memancarkan kekuatan yang mengerikan, seolah mendominasi segalanya. Pada saat ini, Luming tampaknya terintegrasi dengan seluruh langit dan bumi, seolah energi seluruh langit dan bumi dapat digunakan olehnya. Tampaknya Luming benar-benar dapat mendominasi segalanya. Pikiran aku bergerak, di kejauhan, sebuah gunung dalam gambar gunung dan sungai, langsung berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Ini. Luming tertegun. Kekuatan ini, terlalu mengerikan, pikirnya. Ini jalanku, tidak, jalannya tidak begitu kuat. Sepertinya aku menyatu dengan waktu. Bukankah ini perwujudan jalan surga? Tapi itu tidak sama dengan jalan surga. Pikiran Luming memberitahunya bahwa dia sangat bingung. Dia menemukan bahwa jalan utama yang dia kuasai tidak sama dengan jalan lainnya. Dia yakin bahwa jalan lain rentan di depannya. Tapi berbeda dengan jalan surga. Bahkan dalam kekuatan dunianya, ada jejak kekuatan tersebut. Berbeda dengan jalan dan jalan surga. Sepertinya itu cara baru. Seharusnya ada hubungannya dengan latihanku. 81 hukum yang aku praktikkan adalah hasil lahirnya cara yang luar biasa ini. Analisis Luming. Konstitusi langit dan bumi yang paling mendasar adalah hukum.
Ada ribuan hukum, tetapi intinya adalah 10 hukum terkuat, dan ada banyak hukum raja. Meskipun jumlah hukum umum lainnya banyak, efek yang dipantulkan jauh lebih sedikit daripada 10 hukum terkuat dan hukum raja itu. Lu Ming, di sisi lain, mengendalikan semua hukum terkuat dan sebagian besar hukum kerajaan. Setelah menerobos Kaisar Agung, dia mengendalikan dengan cara yang luar biasa. Aku tidak tahu seberapa kuat caraku. Lu Ming berpikir, lalu menutup matanya dan mulai bereksperimen. Ketika dia melakukan cara yang luar biasa ini, dia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Kesadarannya melayang keluar dan keluar dari ruang batu. Lu Ming melihat semuanya di kamar batu lainnya. Terus meluas, kesadaran meluas keluar, tidak lama kemudian, Lu Ming melihat tirai tipis. Tirai tipis ini menutupi semua sisi. Dan di bagian atas tirai cahaya, ada manik bundar yang memancarkan cahaya cemerlang. Tirai cahaya dibentuk oleh manik ini. Apakah ini larangan sangkar abadi, yang dibentuk oleh harta leluhur para dewa jahat? Hati Lu Ming tergerak. Jika kamu bisa membuka larangan, kamu bisa keluar. Mata Lu Ming berbinar, tapi kemudian dia tidak punya pilihan selain tersenyum. King Chang, kata mereka, tirai cahaya ini, bahkan jika itu adalah puncak surga, tidak dapat ditembus, dan memiliki kekuatan serangan yang menakutkan. Bahkan Kaisar Puncak Surga pun bisa dibunuh. Bagaimana dia bisa membukanya? Namun, Lu Ming sangat ingin mencoba, karena dia selalu merasa bisa mendominasi segalanya. Bahkan jika tirai tipis di sini, dia bisa membukanya. Itu semua cara yang luar biasa untuk membuatnya merasa. Cobalah. Pada akhirnya, Lu Ming kejam dan memutuskan untuk mencobanya. Sinar cahaya ungu dan emas, terbang ke tirai cahaya, adalah cara yang luar biasa. Bersenandung. Tirai tipis, yang dipenuhi lapisan gelombang, akhirnya benar-benar membelah sedikit celah. Sukses. Benar-benar sukses. Lu Ming sangat gembira, tirai tipis sepertinya didominasi olehnya. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Kemudian, Lu Ming dengan cepat menyingkirkan cara yang luar biasa, dan tirai cahaya kembali normal. Duole mengendalikan harta karun itu, dan Lu Ming takut dia akan mengganggu pihak lain. Saat ini, di sebuah ruang rahasia, Dol yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Apakah seseorang menyerang larangan itu? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dol cara ganas, dan kemudian melalui pengamatan bola. Dia mengendalikan manik-manik dan dapat mengamati segala sesuatu di layar cahaya kapan saja. Tapi Dol tidak menemukan apapun. Dia tidak menemukan siapapun yang menyerang tirai cahaya. Apakah itu ilusi? Dol mengerutkan kening, lalu melihatnya dengan hati-hati. Tanpa menyadarinya, dia mengabaikannya. Saat ini, Lu Ming sangat gembira. Itu benar-benar bisa melakukannya. Itu sebenarnya bisa membuka larangan, artinya dia bisa keluar kapan saja. Cara yang luar biasa ini sangat luar biasa, sangat misterius. Lu Ming melambaikan tangannya, dan telapak tangannya memancarkan kecemerlangan ungu dan emas, yang merupakan inti dari cara yang luar biasa itu. Aku belum pernah mendengar cara seperti ini, tapi sepertinya bisa mendominasi langit dan bumi. Itulah cara dominasi. Lu Ming mengambil nama. Cara untuk mendominasi. Aku tidak tahu seberapa kuat aku sekarang. Lu Ming berpikir. Sebelum terobosan, Lu Ming pecah dengan seluruh kekuatannya, dan dia mampu menggambar dengan Kaisar Bintang 1 yang lebih lemah. Sekarang, dengan terobosan Lu Ming, kekuatan dunia telah meningkat secara dramatis, dan dia juga menguasai jalan dominasi. Kekuatan tempur Lu Ming juga benar-benar meroket. Bab 2430. Lu Ming memiliki perasaan bahwa dia dapat membunuh Kaisar Langit Bintang 1 hanya dengan mengandalkan kekuatan dunia dan cara untuk mendominasi tanpa menggunakan tubuh. Tahukah kamu, keadaannya saat ini hanyalah seorang Kaisar Bintang. Jika dia bisa membunuh seorang Kaisar Bintang, dia akan melintasi seluruh wilayah dan membunuh musuh. Ini adalah hal yang luar biasa yang terjadi pada Kaisar Agung, Kerajaan Surga. Semakin tinggi kamu naik, semakin tinggi pencapaian kamu, semakin sulit untuk bertarung di luar level. Siapa yang bisa berkultivasi ke alam surga, yang bukan jenius tiada taraf? Hanya dengan menguasai hukum terkuat kita dapat mengembangkan diri kita sendiri di alam surga. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melintasi wilayah kecil melawan musuh di belakang. Apalagi membunuh musuh di alam yang hebat. Apalagi ini hanya perkiraan Lu Ming. Dengan kekuatan fisiknya, daya juang Lu Ming akan semakin kuat. Mulai sekarang, Lu Ming adalah salah satu orang kuat yang melangkah ke surga, Yuan, dan Dewa Jahat. Sekarang bukan waktunya untuk pergi. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku pergi dari sini, aku akan segera ketahuan dan akan diambil alih oleh pihak lain. Apalagi jika aku pergi dari sini, kemana aku harus pergi? Lu Ming mulai berpikir lagi. Akhirnya, dia berencana untuk berkonsultasi dengan King Chang dan yang lainnya, dan bahkan melarikan diri bersama mereka.
Lu Ming berhenti dan bangkit. Dia pergi ke gerbang dan mendorongnya terbuka. Pengelolaan kandang tidak ketat. Alasan utamanya adalah adanya harta peninggalan nenek moyang asing, yang meliputi segala penjuru. Tidak ada yang bisa melanggar larangan itu. Oleh karena itu, bagi Doll dan orang asing lainnya, mereka dapat yakin bahwa mereka dapat keluar masuk dengan bebas di berbagai kamar batu. Di mata Doll, Lu Ming dan para pengikutnya hanya bisa bergerak dalam lingkup larangan, tapi tidak bisa kabur. Terlebih lagi, ada rantai dan baju besi di atas Kaisar Surga. Mereka dilarang untuk diperbaiki, yang menambah asuransi berat. Segera, Lu Ming keluar dari ruangan lain. Ada ketukan di pintu, dan terdengar suara dari pintu, masuk. Lu Ming mendorong gerbang batu dan masuk. Di dalam, itu adalah Qing Chang. Qing Chang berbaring di atas batu biru dan minum anggur dengan santai. Haha, saudara Lu Ming, kamu datang tepat waktu untuk minum bersamaku. Qing Chang tersenyum dan mengeluarkan sebotol anggur dan melemparkannya ke Lu Ming. Anggur ini diberikan kepada Qing Chang oleh Lu Ming. Tidak ada anggur untuk diminum di kandang segala usia. Lu Ming mengambilnya dan menyesapnya. Kakak Lu Ming, apakah kamu membuat terobosan dalam kultivasimu? Tiba-tiba, mata Qing Chang berbinar. Meskipun dia dilarang berkultivasi dengan baju rantai, matanya masih ganas. Sekilas, Lu Ming menerobos. Baru saja menerobos. Lu Ming Dao. Coba kulihat, jalan seperti apa yang kamu pahami. Aku sangat penasaran. Lu Ming mengontrol 81 hukum. Dia juga sangat penasaran dengan jalan seperti apa yang akan dikendalikan dengan menerobos Kaisar Agung. Lu Ming mengangguk. Dia juga ingin bertanya pada Qing Chang. Qing Chang telah hidup lama sekali. Mungkin dia tahu apa jalan yang dia mengerti. Begitu pikirannya bergerak, tubuh Lu Ming dipenuhi dengan nafas yang mendominasi segala arah. Pada saat yang sama, cahaya ungu dan keemasan menyebar dari tubuhnya. Ini. Rasakan nafas Lu Ming, wajah Qing Chang berubah dan menjadi sedikit bermartabat. Kakak Qing Chang, apakah kamu tahu apa ini? Lu Ming bertanya. Qing Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh. Aku belum pernah melihat cara seperti ini, dan aku belum pernah mendengarnya. Qing Chang melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian dia berkata, cara yang mengerikan, ada keinginan untuk mendominasi dunia. Di depan jalan seperti ini, aku khawatir jalan umum rentan. Hanya jalan surga bisa melawannya. Apalagi kultivasi kamu masih lemah. Kedepan, dengan peningkatan kultivasi kamu, itu akan lebih menakjubkan dan lebih kuat. Oh, sayang sekali. Kata akhirnya, Qing Chang menghela nafas panjang. Kakak Qing Chang, sayang sekali. Lu Ming Dao. Sayang sekali kamu dikurung di sini. Kalau tidak, dengan bakatmu, kamu mungkin bisa menciptakan keajaiban di masa depan, menembus level terakhir dan memasuki alam tertinggi. Dengan cara itu, surga bisa mengalahkan dewa jahat. Apa sayang sekali. Dia menghela nafas. Kakak Qing Chang, kita mungkin tidak bisa keluar. Lu Ming berbisik. Apa? Qing Chang melotot dan berkata, saudara Lu Ming, apa maksudmu? Kakak Qing Chang, jujur saja denganmu, aku memberiku jalan semacam ini, bernama jalan dominasi. Sebelumnya, melalui jalan dominasi, aku membuka sangkar terlarang dari segala usia. Lu Ming mengatakannya lagi. Apa? Mata Qing Chang memancarkan cahaya terang, bahkan jika disegel dengan rantai dan baju besi, ada juga bau teror yang menyebar. Kakak Lu Ming, apa yang kamu katakan itu benar? Suara Qing Chang beberapa bergetar. Dia sudah terlalu lama ditahan di sini, dan dia tidak berharap untuk keluar. Ketika dia mendengar bahwa dia bisa keluar, dia secara alami bersemangat. Ya, itu benar, tapi aku khawatir Doll akan segera mengetahuinya setelah membukanya. Jadi aku akan berbicara dengan saudara Qing Chang. Lu Ming Dao. Tidak peduli apa, aku hanya bisa menyingkirkan pelindung segel ini. Jika aku bisa menyingkirkannya, bahkan jika Doll mengetahuinya, aku tidak akan takut padanya. Jalan Qing Chang menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Qing Chang berbeda dari Titan Longikon dan 9 ulat iblis kehidupan. Meskipun dia ditangkap di Perang Dunia Kuno, lukanya tidak begitu serius, dan dia sudah lama sembuh. Selama dia melepaskan diri dari segel, dia dapat segera pulih ke tingkat budidaya tertinggi dari Kaisar Surga, tanpa takut akan sedekah. Kemana kita akan pergi ketika kita keluar? Tanya Lu Ming. Kepada komunitas penjara, jadi kita perlu menemukan Nyonya Wu bersama. Kali ini, gunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan lebih banyak orang. Chang Qing Dao. Lu Ming mengangguk, dan dia memiliki niat yang sama. Ada terlalu banyak master. Jumlah orang kuat di kerajaan surga luar biasa. Jika kamu bisa mengeluarkannya, kamu pasti akan membuat banyak masalah bagi para dewa jahat. Dengan begitu, tekanan di sisi lain langit juga bisa dikurangi. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan tempur ini. Segera, Lu Ming dan Qing Chang membahas detailnya, dan kemudian meminta Wu Tai untuk memberitahunya tentang hal itu.
Setelah mendengar ini, Nyonya Wu awalnya terkejut dan kemudian sangat gembira. Ketiganya mendiskusikan siapa yang harus dikeluarkan. Masalah ini harus dilakukan dengan ketat, dan kita harus membawa serta apa yang bisa kita percayai. Jika salah ini, demi ras alien, aku khawatir alien akan langsung menyegel Luming, atau bahkan membunuh Luming, maka semuanya akan berakhir. Setelah berdiskusi, Wu Tai dan King Chang mulai beraksi. Mereka membeberkan hal tersebut kepada beberapa orang yang bisa dipercaya untuk membicarakan kapan harus memulai. Pada akhirnya, lebih dari 30 orang mengetahuinya. Tentu saja, jika mereka ingin kabur saat itu, tidak akan lebih dari 30 orang. Masing-masing dari mereka dapat menemukan alasan untuk mengundang beberapa orang untuk pergi bersama mereka. Selama Luming tidak memberitahu mereka detailnya terlebih dahulu, maka semua orang dapat melarikan diri bersama. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu sampai Dol memanggil mereka. Karena saat itu, Dol menyerap semangat perang, dan dia harus mempraktikannya. Saat itu, kewaspadaan Dol paling rendah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.